bangsa, janganlah malas, tuntut ilmu dengan gembira, berprestasi harapan kita, jadilah bangsa yang berguna. Semua itu karena kita anak bangsa istimewa. Tetap semangat dan terus berkarya demi masa depan bersama. Merdeka belajar, tenangkan hati, berprestasi adalah bukti. Konservasi potensi bumi bersama Museum Geologi. Anak bangsa, janganlah malas, tuntut ilmu dengan gembira, berprestasi harapan kita, jadilah bangsa yang berguna. Semua itu karena kita anak bangsa istimewa. Tetap semangat dan terus berkarya demi masa depan bersama. Merdeka belajar, tenangkan hati, berprestasi adalah bukti. Konservasi potensi bumi bersama Museum Geologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman, sahabat dari SMP IT Al-Bumi Jakarta Selatan. Perkenalkan, aku si Cecep, cepat, cermat, produktif. Sebelumnya Cecep mau menyampaikan permohonan maaf dulu ya seluruh sahabat dari SMPT Al-Bumi, karena tadi kita sempat terkendala teknis yang di luar kendali kita. Mohon maaf sekali, jadi virtual tour-nya agak sedikit terlambat, tapi nggak apa-apa ya sahabat. Sekali lagi Cecep mohon maaf atas nama Museum Geologi. Nah, mudah-mudahan sahabat semua yang ada di rumah yang lagi belajar tentunya ya belajar dan akan berkunjung ke Museum Geologi secara virtual tidak jadi apa ya hilang semangat untuk berkunjung di Museum Geologi. Oke. Nah, sebelumnya saya juga ingin mengingatkan ke seluruh sahabat yang ada di rumah untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan. Seperti apa? Seperti biasa dong, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun atau sabun air mengalir atau sanitizer. Lalu juga menghindari kerumunan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan tentunya vaksin. Untuk ini dari SMP ya, mungkin sudah bisa divaksin ya. Jadi jangan lupa untuk divaksin. Insya Allah aman kok. Oke, selanjutnya juga Cecep ingin mengingatkan nih ke seluruh sahabat untuk selalu mengikuti media sosial Museum Geologi, karena sahabat semuanya bisa menyaksikan seluruh kegiatan virtual kita ataupun update-update terbaru seputar info Museum Geologi. Ayo dong di follow Instagram Museum Geologi, ada @geomuze, lalu YouTube channelnya di Museum Geologi, dan Facebook di Sahabat Museum Geologi. Ayo semuanya di follow, di subscribe, di like, di komen, dan di share semua postingan kita, karena info-info acara akan kita share di situ. Ya, kita juga ingin mengingatkan ke seluruh sahabat kalau kita selain melaksanakan kegiatan virtual tour seperti sekarang ini, Museum Geologi juga melaksanakan acara collection talk. Lalu ada juga acara sosialisasi museum bidang kegeologian. Kapan waktunya? Makanya ikutin media sosial Museum Geologi ya sahabat semuanya. Yuk, sebelum mulai, Cecep akan mempersilahkan dulu nih kepada Wakil Kepala Sekolah SMP IT Al-Bumi, kepada Bapak Anas. Cecep persilakan. Oke, terima kasih Kak Cecep. Sehat selalu ya di sana beserta tim dan anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat bergabung di virtual Goes to Museum Geologi Bandung. Terima kasih juga untuk Pak Eras dan tim yang sudah mempersiapkan kegiatan virtual kita kali ini. Nah, teman-teman semuanya, selamat mengikuti kegiatan kita kali ini. Banyak sekali manfaatnya di tengah pandemi kayak gini.
kita tetap bisa mengikuti kegiatan virtual field trip kita. Yang mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita. Dan tentunya atas nama SMP Albugni mengucapkan banyak terima kasih untuk Kak Cecep dan beserta tim Goes to Museum Geologi, juga jajaran stafnya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga kegiatan ini terus berlanjut. Selamat mengikuti kegiatan virtual Goes to Museum Geologi Bandung, teman-teman. Terima kasih Kak Cecep. Iya, terima kasih kembali untuk Anas selaku wali kelas, Pak wakil kepala sekolah dari SMP Albugni. Saya sampai berbetan Pak ini karena saking antusiasnya teman-teman dari SMP Albugni. Jadi semangat banget gitu sampai berbetan. Pak, terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan apa yang saya bermanfaat tentunya buat sahabat-sahabat kecil dari SMP Albugni Jakarta Selatan. Oke, sahabat museum. Tanpa membuang waktu lagi, Cecep akan langsung panggilkan saja. Cecep undang nih pemandu yang akan menemani Cecep untuk menjelaskan mengenai koleksi yang ada di Museum Geologi. Penasaran kan siapa? Ini dia Kak Isti. Kita sama biru-biru ya. Iya dong. Halo adik-adik dari SMP IT Albugni Jakarta Selatan. Assalamualaikum, selamat datang di Museum Geologi Wilujeng Sumping. Oh betul ya, Sampurasun ya. Sampurasun. Ada kawasan. Oke, Kak Isti terima kasih sudah bergabung bersama Cecep untuk membantu Cecep menjelaskan mengenai semua koleksi yang ada di Museum Geologi di 2 ruang peraga. Betul. Hari ini kita akan mengajak sahabat untuk berkunjung di 2 ruang peraga, yaitu ruang Geologi Indonesia dan ruang sejarah kehidupan. Betul sekali. Nah, ada apa aja di kedua ruangan itu? Makanya sahabat harus selalu ikutin ya. Nanti kita juga akan memberikan kuis nih Kak Isti kepada seluruh sahabat yang bergabung. Terus nanti juga akan banyak pertanyaan yang disampaikan, tentunya dapat hadiah. Hadiahnya kalau nggak salah ada dari Museum Geologi dan ada dari sekolah ya. Ya, betul. Dari sekolah itu nanti akan berupa wallet gitu ya, money wallet digital ya, kalau nggak salah seperti itu. Nah seperti itu. Jadi siap-siap dong seluruh sahabat untuk menyaksikan tour virtual kita dan diperhatikan dengan fokus. Ya. Kayaknya ada beberapa kelas juga Kak Isti, ada dari kelas Makkah Putra dan Madinah Putri, terus ada dari Anafi, Anur, itu putra putri ya, dari Asalam Putra, terus ada juga dari mana lagi? Dari Al-Latif ya. Al-Latif, Al-Latif Putri ya. Itu selamat bergabung untuk seluruh teman-teman dari SMP IT Albugni. Kelasnya tadi sudah saya sebutkan. Kak Isti, ya, sebelum mulai kita menyemangati diri dan menyemangati teman-teman semuanya. Ya. Kita dengan tepuk MG. Oke, kasih nama dulu. Oh, siap. Saya kasih contoh. MG itu singkatan dari apa Kak Isti? Museum Geologi. Iya, Oke. Nah gini ya, jadi tepuk MG itu gini. Tepuk MG gini, prok 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 M, nih ya, prok 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 G, terus prok 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 Museum Geologi. Jadi itu bahasa isyarat ya, M, huruf M, terus G, terus museum tuh kayak gini sama geologi, yang mengembangkan bumi ya, seperti itu. Bisa kan sahabat semuanya? Itu udah bisa dong? Bisa dong. Masa nggak bisa? Bisa lah. Bisa dong? Bisa. Ya kayak gini ya, saya contohin ya, tepuk M, G, M, G, Museum Geologi. Gitu ya, kayaknya udah siap nih teman-teman semuanya bawa ikutan. Nyalain kameranya jangan sampai dimatiin ya, itu fitur kameranya harus selalu nyalain. Oke. Siap. Saya mau cek nih, ini ada berapa yang sudah, oh semuanya ada ikutan ya. Oke, bisa dicek nih. Siap. Tepuk M, G, M, G, Museum Geologi. Belum semangat. Sekali lagi berarti. Kayaknya harus lebih 5.000 kali lagi. Oke dong. Siap. Tepuk M, G, M, G, Museum Geologi. Itu baru semangat. Oke, tadi tepuk MG sebagai penyemangat kita berdua dan juga menyemangati seluruh sahabat yang ada di rumah yang berkunjung secara virtual ke Museum Geologi. Kali ini kita masuk ke ruangan mana dulu? Kita ke ruangan Geologi Indonesia dulu, tapi sebelum kita masuk, kita lihat dulu nih di belakang saya. Ada apa ini Kak Isti? Ini ada fosil gajah belora. Nih, nanti kalau adik-adik ketika berkunjung ke Museum Geologi, ketika masuk pertama kali ke Museum Geologi akan disambut oleh gajah belora. Ini adalah replika ya. Ini replikanya. Jadi replika itu adalah tiruan, tapi bentuk ukuran
dan warna itu sesuai dengan asli. Oh, jadi detailnya sama dengan yang asli ya Kak Isti. Ini tingginya berapa ya Kak Isti? Tingginya ini adalah 4 meter, Wow. panjangnya 5 meter, beratnya itu bisa mencapai 6 sampai 8 ton. Wow, besar Usianya sekali. 165.000 tahun dan dia mati pada usia 49 tahun. Oh, seusia sama Kak Isti berarti. Bukan dong, Cecep lah. Dan ini Wow. ditemukannya tahun 2009. 2009 berarti Kosi masih relatif baru ya di Museum Geologi. Tapi Wow. ketika ditemukan, jangan salah ya Cep, ketika ditemukan sampai dengan dipajang seperti ini nih di ruang peragaan, itu membutuhkan waktu sekitar 4 tahun. Wow, 4 tahun jadi dari penggalian ditemukan terus direparasi ditampilkan sekitar 4 tahun Ya, waktunya. sekitar 4 tahun. Jadi ketika ditemukan tidak langsung dipajang. Karena perlu detail juga ya untuk memperbaiki mungkin ada bagian-bagian yang hilang, terus ada dibersihkan, dibentuk lagi, itu perlu waktu yang cukup Iya, lama. betul. Nah, kemudian dari fosil ini merupakan fosil spektakuler. Wow, Jadi kenapa tuh? ketika ditemukan itu hampir utuh. Wow, Satu individu itu biasanya kan ditemukannya ada kepalanya aja, Sebagian-sebagian kakinya aja, ya. Kalau ini hampir semuanya utuh, makanya disebut sebagai fosil spektakuler. oh wow, itu tadi penjelasan Kak Isti mengenai salah satu lagi fosil yang ada di Museum Geologi yaitu fosil gajah Blora. Ini tinggi banget dan besar dibandingkan gajah sekarang, pasti tentunya lebih besar gajah Nah, ini. ini nenek moyang dari gajah Asia atau gajah sekarang yang ada di Indonesia. Oke, nah sahabat kita sekarang akan masuk ke ruangan geologi Indonesia setelah tadi mendengarkan penjelasan dari Kak Isti mengenai sedikit saja tentang fosil. Kita masih punya yang banyak lagi ya Kak Isti. Nanti ya di ruangan kedua. Betul sekali. Sekarang kita akan nunjukin dulu ruang geologi Indonesia. Ayo ikuti cerita sama Kak Isti. Sini. Sebelah sini. Teng, tereng. Kenapa saya ada teng. Yuk. Nah, jadi sahabat semuanya, Museum Geologi itu memiliki 4 ruang peraga ya. Yang pertama ada ruang sejarah kehidupan, lalu ruang geologi Indonesia, ketiganya ruang manfaat dan bencana geologi, dan keempatnya ruang sumber daya geologi. Nah, hari ini sahabat akan berkunjung ke 2 ruang peraga saja. Yang pertama ruang geologi Indonesia. Ayo. Silakan. Selamat datang di Iya. ruangan geologi Indonesia. Wah. Ini yang ada di Indonesia. Salah satunya seperti yang ada di belakang saya, Cek. Cek tahu ini apa? Ini adalah bulat-bulat bolong tengah. Ini adalah planet. Planet bumi ya. Ya, planet bumi, ilustrasi atau biasanya kita sebut dengan nama globe. Globe. Kita berkeliling dulu, Cek. Kita keliling dunia dong. Wis. Nah, kita sudah keliling dunia hanya dalam beberapa detik saja. Iya, betul. Kita sudah keliling dunia. Nah, adik-adik, sebelum saya jelaskan tentang bumi, saya akan menjelaskan dulu mengenai terbentuknya tata surya. Tata surya. Gimana tuh? Jadi tata surya kita terbentuk 4,6 miliar tahun yang lalu. Wow, 4,6 miliar miliar tahun yang lalu. Dan teori yang ada di sini adalah teori hipotesa nebula. Kita sebut dengan nama hipotesa nebula. Hipotesa nebula. Ya. Oke. Jadi Gimana? dulu, sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, tata surya itu berupa kabut atau gas yang padat, panas, dan berputar pada porosnya. Kemudian, putarannya semakin lama semakin cepat. Nah, yang memadat di tengah itu membentuk inti dari tata surya kita, yaitu matahari, sedangkan yang keluar dari porosnya itu membentuk planet-planet seperti saat ini. Berarti bumi termasuk di dalamnya Ini ya. di dalamnya. Oke. Ya, kita ilustrasikan deh kalau adik-adik bikin teh manis nih. Ya. Kan di aduk tuh. Kita aduk kan, gulanya kan nanti memutar tuh. Betul. Karena ini tengah itu memadat menjadi inti Betul. tata surya, yang keluar dari porosnya, yang sisi-sisinya itu membentuk planet. Bentuk planet-planet ya, termasuk yang 9 bukan 9 lagi sekarang udah berkurang ya, 8. Jumlah planet saat ini ada 8. Yang paling dekat dengan matahari namanya adalah planet Merkurius. Paling panas pasti. Paling ya. panas, paling Oke. kecil. Jadi Paling kecil juga. planet Merkurius itu selain paling dekat dengan matahari juga paling kecil, planet paling kecil. Oke. Nah, Jadi- sekarang kembali ke bumi ini Kak Isti nih. Boleh? Gimana? Sekarang kita kembali ke bumi. Ini bumi, ini adalah ilustrasinya. Biasalah. Kita lihat di sini ada Gitu kayak biasa. Kayak gitu ya. di sini kan ada warna yang berbeda ya adik-adik. Nah, ini warna biru. Biru, ini adalah ilustrasi dari laut. Kemudian ini ada daratan, ada juga yang kuning agak kecoklatan, itu adalah pegunungan-pegunungan. Ini yang disebut dengan kerak samudra yang biru. Hmm. Ya, ini kerak Benua. benua. Jadi ada kerak itu ada dua, ada kerak samudra dan kerak benua. Benua. Ya, gitu. Jadi ini daratan lah ya. Kalau bahasa ininya daratan, ini lautan. Mm-mm. Nah, ini juga banyak pulau-pulau nih di Indonesia tuh Ya, negara negara kepulauan kepulauan. Negara kepulauan terbesar di terbesar. dunia. Nah, ini banyak banget. Kalau nggak salah Cep ada 13 ribuan gitu Ya, 13.000. pulau. Ini dia dari mulai ujung Sumatera ke Jawa, NTT, Bali, Bali dulu NTT, NTB sampai ke
Ada Kalimantan, Sulawesi, dan tentunya Papua sebelah Papua. sini. Ya. Tapi kita balik lagi tadi ke planet-planet ya. Tadi planet yang terdekat itu adalah matahari. Kemudian planet itu ada dua macam. Jadi ada planet luar dan planet dalam. Yang planet dalam itu kan yang dekat dengan matahari ada Merkurius, kemudian ada Venus, kemudian Bumi, kemudian Mars, itu planet merah. Kemudian ada gugusan asteroid. Nah, gugusan asteroid itu yang memisahkan planet dalam dan planet luar. Oke. Ya, itu kan setelah gugusan asteroid, kemudian baru Jupiter. Jupiter itu adalah planet terbesar. Jadi kan ada planet terkecil Merkurius yang dekat dengan matahari. Yang terbesar ada Jupiter yang terbesar ya. Kemudian ada yang memiliki cincin. Ayo apa? Planet Saturnus. Iya. Planet Saturnus. Dan yang paling jauh Saturnus. Yang paling jauh itu adalah planet Neptunus. Neptunus. Nah, itu planet luar kan? Iya, planet luar. Kirain planet luar itu yang belum diizinin masuk buka pintu. Bukan ya? Bukan dong. Oke. Itu sekarang kita lanjut ke benda-benda luar angkasa dan bumi. Batuannya ada batuan luar angkasa, ada batuan bumi. Sekarang kita tunjukin batuan luar angkasa. Sebelah sini. Nah, ini dia. Oh ya adik-adik, untuk koleksi batuan dan mineral yang ada di Museum Geologi itu semuanya asli. Wow. Untuk batuan dan mineral ya, kecuali untuk fosil. Kalau fosil itu ada yang replika, ada yang asli. Kalau batu dijamin semuanya asli, tidak ada yang tiruan. Nah ini ada meteorit. Jadi meteorit itu batuan dari luar angkasa yang sudah masuk ke dalam permukaan bumi, kita sebut dengan nama meteorit. Yang tidak masuk ke permukaan bumi atau hanya melintasi bumi aja, kita sebut dengan nama meteor. Jadi harus dibedain tuh. Ada bedain ya. Ya, meteor dan meteorit. Itu yang masih meteorit itu yang masuk ke dalam bumi. Meteor itu yang hanya melintasi bumi. Iya, betul. Yang masih di luar angkasa belum masuk bumi lah gitu ya. Nah, ini adalah meteorit. Okay. Kemudian meteorit itu ada 3 jenis. Apa aja tuh? Ada meteorit batu. Jadi meteorit batu ya ditemukannya di daerah Jati Pengilon, Madiun, Jawa Timur. Wow, Indonesia. Kemudian ada meteorit besi. Ini contohnya. Ini meteorit besi yang ditemukan di Namibia, Afrika. Wow, jadi kita nggak hanya dari Indonesia, ada beberapa dari negara-negara luar juga. Ya, terus kemudian satu lagi ada meteorit campuran. Jadi campuran itu ada besi dan juga ada batunya. Yang tengah ya. Namanya juga campuran ya, mix meteorit. Jadi ada dua-duanya tuh tergabung jadi satu. Iya, betul. Nah, ini berarti satu lagi, apalagi kalau misalkan dari luar angkasa selain meteorit ini, Kak Isti? Di sini ada tektit juga. Tektit. Seperti apa bentuknya? Tektit ini seperti merah. Seperti merah. Oh, merah. Merah ya. Ini hitam warnanya. Ini biasanya banyak ditemukan di daerah Bangka Belitung. Wah, berarti kayak sekali biasanya dijadiin buat perhiasan juga bisa ya, kayak buat cincin, ya, buat kalung-kalungan gitu bisa. Ya. Ini adalah dampak dari jatuhnya meteorit ke dalam permukaan bumi. Jadi ini percikannya. Nah, ini disebutnya batu satam kalau nggak salah ya. Ya, betul. Nah, sahabat museum, teman-teman dari Albug ini itu tadi batu-batu ataupun benda-benda luar angkasa yang jatuh ke bumi kemudian disebut meteorit. Oh, masih di atas sebutnya meteor. Nah, sekarang kita akan tunjukin batu-batuan dari bumi. Jadi tadi batuan luar angkasa nih. Sekarang kita tunjukin batuan bumi yang begini. Banyak lagi. Ayo kita tunjukin guys. Sebelah sini. Ini di antara. Ya, ada di sini ya. Jadi ini tuh apa Kak Isti? Ini adalah batuan-batuan yang berasal dari planet bumi tentunya ya. Tentu saja. Ya, tentu saja. Kemudian di sini kan ada gambarnya. Nih, ketika dua lempeng bertemu dan salah lempeng kerak benua itu kerak benua sama kerak samudra bertemu, bertabrakan, dan salah satunya ada yang menujam ke dalam seperti ini. Menujam ke dalam, nanti yang menujam ke dalam itu akan terpanaskan atau meleleh, kemudian dia mencari celah ke atas dan membentuk gunung api. Dan batuan-batuan ini biasanya terbentuknya dari situ. Gitu. Oke. Kalau kemudian untuk di dalam ilmu geologi, jenis batuan itu hanya ada 3. Oh gitu, jadi apa aja tuh? Ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan malihan. Oh, malihan atau metamorf ya. Jadi sekian banyak jenis batu ini hanya diklasifikasikan menjadi 3 aja. Yang tadi ya, beku, sedimen, dan malihan atau malihan. Oke. Ini yang ditunjukkan ini contoh batu apa Kak Isti? Ini ada batu pasir. Jadi batuan beku itu adalah batuan hasil
pembekuan magma. Di sini ada contohnya ada basal, ada granit, kemudian ada dasit seperti ini. Jadi magma yang dari gunung api keluar, begitu dia membeku gitu. Ya, betul. Oke. Membeku, kemudian ada batuan sedimen. Sedimen itu yang gimana? Batuan sedimen itu adalah batuan beku, dia yang terangkut dari tempat asalnya oleh air, angin, ataupun es, kemudian mengalami proses pengendapan. Sebetulnya batuan sedimen. Oke, sebut batuan sedimen. Nah, Iya. kalau metamorf itu malihan berarti dari keduanya ya? Ya. Kemudian ini contohnya ada batu pasir, ini adalah contoh dari batuan sedimen. Sedimen. Ya. Misalkan pasir kebawa angin, ketahan sama satu benda gitu, Ya, terendapkan, terangkut ya, terangkut, kemudian terendapkan, jadi dia mengendap menjadinya batuan sedimen seperti itu. gitu. Oh, Kemudian juga ada batuan metamorf atau malihan, itu adalah batuan beku atau batuan sedimen yang mengalami perubahan baik bentuk maupun susunan mineralnya. Kemudian dia terpengaruhi oleh suhu dan tekanan yang tinggi. betul. Jadi kalau metamorf itu berasal dari kedua jenis batuan yang tadi ya. Oke, karena dia berubah atau bermalih, pasti bermalih. Bermetamorfosa, makanya metamorf. Contohnya adalah sekis, Sekis, marmer, atau marmer. filit gitu, seperti yang ada Oke. di sini. Ini contohan dari batuan metamorf atau Dan masih banyak lagi contoh dari batuan dari ketiga jenis batuan yang sebutkan Kak Isti tadi, tapi kita tidak bisa menunjukkan semuanya ya, karena juga waktu itu terbatas ya. betul sekali. Nah, sekarang nih kita tunjukin selain batuan tadi, kita batu tadi gitu. Kecekik. Selain batuan tadi kita tunjukin juga mineral. Mineral. Apa itu mineral dan bagaimana Ini dia, contohnya ini iya. dia. Kita lihat. Contohnya. Jadi mineral itu adalah dia batuan yang terdiri atas satu unsur atau lebih. Tuh. Jadi batuan mineral juga itu ada macam-macam warnanya, itu tergantung sama pengotoran di dalam tanah. Bagus-bagus ya Kak Isti, ada hijau, ada hitam. Itu kalau hijau kira-kira terkotori apa? Atau kalau ungu terkotori besi kalau nggak salah ya. Iya. Mineral apa namanya? Besi kalau tidak salah nih Cecep nih. Ya. Kalau yang Kalau ungu itu terkotori oleh besi, kemudian kalau yang hijau itu terkotori oleh nikel. Nah, mineral ini biasanya ada rumahnya nih. rumahnya gimana? Berapa lantai? Satu lantai aja. Nih seperti ini. Ya, mineral itu biasanya dia ada di dalam batu seperti ini. Ada rumahnya. Kita sebut dengan nama geode. Nanti kita tunjukin yang lebih jelas lagi, itu kayak lebih gelap ya. Kurang kelihatan, nanti kita tunjukin yang lebih jelas lagi. Jadi mineral ini macam-macam warnanya, ada yang putih, hitam, apalagi bening, silver, ungu, hijau, bahkan ada yang pink, macam-macam sekali karena tergantung dari faktor pengotorannya apa gitu ya. Nah, sekarang kita tunjukin yang rumahnya lebih jelas deh. Sini. Jelas. Oke. Nih, jadi ini sebenarnya sahabat, aduh, Cecep. Ini yang di dalamnya kayak batu. Kayak batu. Ini kan geode, kristal amatis geode. Jadi nama batu mineralnya ini adalah amatis atau biasanya terkenal dengan nama kecubung. Kalian kata ya? Kecubung ya. Kecubung. Oke. Nah, ini bagus banget kan sahabat, di layar kelihatan nggak? Masih kelihatan dong, bagus ya. Ini bisa jadi home decor atau hiasan untuk di rumah, dan ini mahal ya kalau diperjualbelikan. Mahal sekali. Tapi di sini adik-adik selain yang ada di dalam kaca, kita juga ada yang bisa diraba, diterawet. Ada. Kita akan tunjukin ya. Nah, ini sambil dilihat juga kakak kameramen, ini ada jenis-jenis batuan yang tadi banyak banget. Karena kita tidak bisa membahas satu persatu ya, tapi sudah ditunjukkan tadi salah satu contohnya, dan ini lagi tunjukin juga apa namanya contoh yang lainnya. Sekarang kita akan pindah ke bagian belakang. Jadi sebenarnya nih sahabat museum di sini itu kalau dijelaskannya detail semua itu bisa sampai satu ruangan itu 2 jam 3 jam. Betul. Tapi karena memang kita waktunya terbatas, jadi kita akan skip aja kira-kira yang disampaikan mana yang penting untuk sahabat. Sebenarnya penting sih, tapi kita pilih-pilih ya. Oke, sekarang kita sudah berada di ruangan berikutnya. Ini adalah memamerkan batuan hasil dari produk gunung api ya? Iya, betul. Oke, ada apa aja nih Kak Isti? Ini ada, di sini ada aspal alami. Jadi adik-adik, aspal itu ada 2 jenis. Ada aspal alami yang ditemukannya di Pulau Buton, Sulawesi. Jadi di Indonesia itu hanya ada di Pulau Buton, Sulawesi. Wow, keren banget, Indonesia itu sebuah anugerah ya. Hasil bentukan alam. Alam, benar-benar dari alam. Karena sebenarnya aspal itu yang banyaknya dari sisa dari minyak bumi. Jadi yang aspal alami, kemudian aspal buatan atau aspal buatan itu sisa dari minyak bumi. Itu aspal. Tapi kegunaannya sama. Sama aja buat untuk jalan katanya banyak banget. Nah, sahabat, ininya kualitasnya lebih bagus yang alami pastinya.
Nah, sahabat, takutnya ada yang apa sih aspal buatan? Maksudnya adalah ketika kita sehari-hari menggunakan pertamax atau bensin atau solar untuk kendaraan. Itu mereka kan dari fosil ya, bahan baku itu diolah sampah ampasnya jadi aspal. Betul. Gitu. Kalau yang ini alami benar-benar dari alam sudah jadi aspal yang ada di beton. Dan Indonesia tuh punya satu keren. Ya. Tidak semua negara punya loh. Ini yang hijau ini namanya Garnierit. Ya, bagus banget Pak. Jadi ini hijau. ini juga sama mineral dari hasil pengayaan unsur seperti ini. Nanti ini juga bisa diolah untuk barang-barang juga ya. Seperti yang ada di sini juga. Di sini juga ada batu bara, ada nikel, kemudian ada kuarsa, ada tembaga. Sama ini adalah produk-produk tambang yang nantinya bisa diolah menjadi barang-barang yang digunakan dalam kehidupan sehari. Ya, betul. Sebenarnya kita punya ruangan sumber daya geologi ya, manfaat dan bencana geologi, tapi kita saat ini tidak berujung ke situ. Tapi Cecep sebutin salah satunya urat kuarsa ini jadi kaca ya. Ya. Urat kuarsa itu bahan pembuat kaca. Ya, betul. Kalau nikel ya buat apa namanya kayak bisa untuk sendok kayak gitu, stainless steel. Ya kayak gitu. Dari sini ya, nggak nyangka kan dari batu ini loh, lihat loh. Dari sini loh. Kalau batu bara jelas ya buat bahan bakar, bisa buat apa raket itu dari batu bara karbon apa namanya karbonnya yang luntur-luntur itu beraket solar panel itu dari batu bara. Nah ini kemudian ada tembaga kayak gini loh sahabat, asalnya tuh kayak gini terus setelah diolah jadi bahan-bahan yang kita gunakan sehari-hari. Makanya kita itu tidak terlepas dari bahan-bahan geologi. Oke. Wow, ini dia yang tadi sebutkan Kak Isti yang besar. Yang tadi yang kristal amat bias, kalau tadi di dalam kaca, sekarang kita bisa pegang. Boleh pegang, tapi jangan dirusak. Iya. Ya. Kemudian perawatan khusus dari mineral ini tidak boleh kena sinar matahari langsung karena akan mengurangi warnanya. Warnanya itu akan pudar. Pudar. Oh salah nggak ada ya. Dan ini yang ada di sini, ini temukannya di Solok, Sumatera Barat. Oke, wow, bagus. Di Indonesia ya, dari Solok, Sumatera Barat, beratnya itu adalah 800 kg. One of Indonesian pride, jadi kayak kebanggaan Indonesia lagi ini karena kita memiliki koleksi batu mulia segede ini dari Indonesia ada di Museum Geologi, ya kan? Iya. Gitu. Ini kemudian proses pengambilan dari tempat asal sampai dengan Museum Geologi itu sekitar 8 bulanan. Wow. 8 bulan, kebayang dong 800 kg. Iya dong. Di pedalaman sana. Dibawa ke sini itu perlu waktu, perlu tenaga dan sebagainya. Akhirnya bisa dinikmati sebagai bahan edukasi oleh sahabat semuanya. Kan jadi tahu, oh ternyata Indonesia punya loh kekayaan seperti ini. Iya betul. Magic. Kaget ya. Salah satu kemajikan lagi, bukan amazing, tapi amazing. Ya. Yang ada di belakang kita ini kita ada Blue Fire dari Kawas Ijen, Jawa Timur. Iya betul. Ini di dunia ada dua. Ada dua. Di Indonesia satu lagi di Iceland. Iceland. What is Iceland? Oh itu asal negaranya dari Australia. Asal? Australia. Jadi ke situ. Aduh kayaknya udah tua banget ya Kak Isti ya. Nah ini tuh Blue Fire ini sebenarnya bukan apinya warna biru. Itu kalau api warna biru dari kompor gas ya. Kalau ini adalah gas yang berwarna biru seperti ini karena mengandung banyak belerang dan dia bertekanan tinggi. Oke, jadi siapa yang nekan-nekannya? Alam. Jadi berwarna biru seperti ini. Tapi sahabat kalau main ke Kawah Ijen, kalau mau ngeliat ini harus perjuangannya memang berat ya. Naik dulu ke puncak terus turun lagi ke bawah. Waktunya juga. Ke bawah. Waktunya juga ini sekitar dari jam 12 ke sana baru bisa kelihatan. Kalau jam 5 sore ini nggak kelihatan. Tentunya. Jadi harus malam. Oke, ini salah satu kebanggaan Indonesia juga. Ya betul. Jadi hanya ada dua di dunia. Salah satunya ada di Indonesia. Keren Indonesia. Wah, banyak sekali. Itu Indonesia. Oh. Nah, sekarang kita lanjutin lagi. Ini mau boleh? Dari hasil-hasil itu. Ini ada batuan-batuan campuran, kita sebut dengan batuan bancuk. Oh, apa? Bancuk. Oh. Batuan bancuk itu adalah percampuran. Yeah. Batuan percampuran, jadinya seperti ini disebutnya bancuk. Nah, sahabat semuanya kalau misalkan nggak main ke Museum Geologi ini, mungkin nggak tahu kalau ini jenis batuan apa, ini batuan apa kalau kita nemu di jalan. Kalau di Jakarta jarang lihat batu ya, lihatnya seringnya aspal, beton gitu ya. Kalau ke alamnya kalian ke sungai-sungai,
banyak sekali jenis batuan, dan kalau nggak main ke museum geologi ya nggak akan tahu kalau ini jenis batuan apa, beda-beda. Kayaknya kan pokoknya sama aja ya. Jadi adik-adik wajib ya kesini kalau sudah buka. Betul, wajib banget datang ke museum geologi biar bisa nyentuh-nyentuh, lihat langsung. Kalau dari sini kan kelihatan tapi kayak kurang belum greget gitu ya. Greget ya. Oke. Boleh nyentuh tapi nggak boleh dirusak dong. Iya dong, tentu saja. No rusak-rusak, no rusak-rusakin. Iya. Sekarang kita akan ke ruangan depan, kita akan bahas tentang Indonesia. Indonesia. Nah, ini juga kita tunjukin nih ada batu gamping nih, ini banyak ditempelin fosil. Fosil-fosil. Oh, ditempelin maksudnya dari alam, memang dia nempelnya di situ. Iya. Kita ke sebelah sini. Iya. Nah, ini tentang Indonesia. Jadi adik-adik, negara kita, negara Indonesia itu terbentuknya 50 juta tahun yang lalu. Wow. 50 juta tahun. Ada layarnya, ini adalah pergerakan lempeng. Ya, dari 50 juta tahun yang lalu. Jadi Indonesia ini terbentuknya dari 3 lempeng besar. Apa aja tuh KSD? Ada lempeng Eurasia. Dari atas. Eurasia, lempeng Pasifik dari sebelah kanan ya. Lempeng Indo-Australia dari di bawah ke atas. Jadi digencet oleh 3 lempeng besar, kemudian menghasilkanlah kepulauan Indonesia. Sekali lagi 50 juta tahun yang lalu ya, Indonesia terbentuknya dari 3 lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Oleh karena itu Indonesia, yang aneh gitu, Indonesia itu banyak bencana alam. Rentan sekali resiko bencananya. Dan jumlah gunung api yang ada di Indonesia itu banyak di dunia. Ya, ada 127 gunung api. Nanti kita tunjukin. Nah, ini Pulau Sulawesi ini pulau paling paling muda nih nanti terbentuknya. Makanya Sulawesi itu kaya banget akan batu-batuan ya. Sulawesi itu terlihat lihat. Ini kan bentuknya kayak gini ya. Kayak gini tuh, kayak huruf K itu, kayak yang ditonjok gitu loh. Dari sini, dari sana, dari awal ya, itu kan. Sulawesi itu dilempar dari beberapa daerah ya. Dari situ dijatuhin di situ. Tapi Indonesia juga memiliki pulau yang paling stabil. Iya, betul sekali ya itu. Artinya itu tidak ada gunung api dan jauh dari pergerakan lempeng. Namanya adalah Pulau Kalimantan. Oke, sambil kita bergerak menuju puncak, lo jadi ke situ. Aduh, terlihat ya. Nah, seperti yang sudah sebutkan tadi, kalau Indonesia punya pulau yang relatif stabil, tidak ada jarang terjadi gempa, longsoran dan sebagainya, karena memang tidak ada gunung api di sana dan jauh dari pergerakan lempeng. Tapi ancamannya ada kebakaran hutan, rawa-rawa ya, sangat panas, banjir juga. Itu Pulau Kalimantan. Ya. Saya tunjukin persebaran gunung api di Indonesia. Terus kayak gitu ya. Sekali lagi, jumlah gunung api yang ada di Indonesia adalah 127 gunung api. Adik-adik bisa melihat dari ujung Pulau Sumatera yang bentuknya segitiga, terus dia memanjang ke sini ke Pulau Jawa, ke Denpasar, Sumbawa, Sumba, Flores, kemudian ke atas lagi ke Ambon, Sulawesi juga ada. Tentu saja Sulawesi ada gunung api. Itu gunung-gunung api. Biasanya sebutnya Ring of Fire. Ring of Fire. Jadi kita tuh masuk ke zona Ring of Fire, termasuk Filipina, kalau nggak salah Jepang, kan gitu. Nah, tapi yang terbanyak tetap di Indonesia. Di Indonesia tetap. Lihat di Kalimantan kan tidak ada tuh. Ya. Dianggap pulau paling stabil di Indonesia. Nah, Sumatera sama Jawa lihat sahabat ya banyak banget gunung apinya. Oleh karena itu resiko bencana akibat letusan gunung api itu sangat tinggi. Jadi kita harus benar-benar paham bagaimana cara untuk mitigasi atau menyelamatkan diri ketika terjadi letusan gunung api. Di Jakarta mungkin nggak ada gunung api. Betul. Tapi di daerah sekitar Jakarta kayak di Bandung, di kan sekitaran ya, masih dekat lah. Bandung di mana lagi? Di Bandung di mana lagi? Di Bandung. Di Bogor ada. Di Bogor dekat tuh ada. Bekasi mungkin nggak ada. Bekasi nggak ada. Kalau di Bandung apa sih yang paling terkenal yang ada Gunung Tangkuban Perahu. Betul. Ada juga Gunung Wayang Windu. Wayang Windu. Ya, di Wayang kan. Windu. Susah ya nyebutnya. Kemudian di sini ada 4 gunung api yang menjadi fenomenal. Biasa aja. Fenomenal di Indonesia. Ada Gunung Merapi, ada Gunung Krakatau, ada Gunung Tambora, dan ada Gunung Toba. Nah, kenapa itu fenomenal, Kak Istri? Ya, kita bahas dulu yang Toba ya. Adik-adik pernah dengar Danau Toba kan? Danau Toba itu adalah kaldera terbesar di Indonesia. Iya, itu kaldera itu adalah jadi kayak kawah hasil sisa letusan gunung api ya. Betul. Kemudian ada kawahnya. Ini adalah Gunung Toba. Ini yang sekarang sudah masih tidur ya. Mudah-mudahan. Bangunin dong.
tidak bangun lagi dong. Serem banget kan kalau kita berkeliling di Danau Toba itu 1 hari itu nggak akan cukup waktunya. Satu hari itu 12 jam ya. 1 hari 24 jam. Jadi adik-adik kita kalau berkeliling di Danau Toba itu membutuhkan waktu yang sangat Betul, itu lama. karena dari mulai datang keliling sampai ke Toba Samosir itu seharian capek banget keliling-keliling Toba. Itu Toba itu, iya. Kaldera ini, Danau Toba itu 35 km kalau nggak salah. Nah, berarti ini kaldera kan, kalau kawah itu lebih dari 5 itu ya, 5 km. Jadi untuk letusan Gunung Toba ini terjadinya 75.000 tahun yang lalu. Jadi adik-adik ketika meletus, danaunya itu kan, itu gunungnya. Jadi ketika 75.000 tahun yang lalu, gunungnya itu, itu balelo ya, maaf ya. Tenang. Mungkin Kemudian, sekali ya. kemudian ada juga Gunung Merapi, adik-adik. Kalau untuk Gunung Merapi itu merupakan gunung, kalau biasanya bilangnya gunung teraktif, soalnya masih aktif sampai sekarang. Sering letusan, di telepon juga sering diangkat ya. Bukan gitu. Maksudnya dia masih sering beraktivitas, mengeluarkan letusan-letusan tremor apapun. Iya, sampai sekarang Merapi itu masih aktif. Kemudian ada Gunung Tambora. Gunung Tambora ini terjadi letusannya maha dahsyat yang terjadi tahun 1815. Betul. Ya, kenapa kemudian Gunung Tambora ini saking letusannya dahsyat, dia mempengaruhi iklim dunia. Kemudian dia juga disebut sebagai Pompei dari Timur. Betul. Kenapa dibilang Pompei dari Timur? Adik-adik mungkin pernah mendengar Pompei. Pompei itu ada di Italia. Satu peradaban yang mengubur peradaban. Nah, Tambora juga ini hampir sama kayak Pompei. Dia mengubur 3 kerajaan. Nah, maksudnya dijelasin dulu. Jadi Pompei itu adalah satu peradaban di Italia. Akibat letusan Gunung Vesuvius, dia terkubur hancur. Nah, Tambora pun sama, akibat letusan Gunung Tambora, 3 kerajaan itu hangus. Maka disebutkan Pompei dari Timur. Dari Timur, dia mengubur gitu 3 kerajaan, itu kerajaan Tambora, kerajaan Pekat, dan juga kerajaan Samba. Betul sekali. Wah, bukti-bukti hasilnya itu juga ada, tadi kita sudah kelihatan ya. Ini hasilnya. Kalau mau lihat sih ada di atas sebenarnya. Betul, tapi kita kan nggak ke situ. Iya, betul. Selanjutnya ada Krakatau yang masih aktif juga, tapi ini anaknya ya. Iya. Ini terjadi letusan itu sekitar tahun 1883 letusannya. Jadi kalau adik-adik mau menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera itu pasti kita melihat Gunung Anak Krakatau. Kalau pakai kapal air, apa namanya pakai peri gitu ya. Ya betul. Gunung Anak Krakatau ini jadi anaknya. Jadi ketika tahun 1883 itu si Gunung Krakatau ini meletus, hancur semuanya itu hancur. Kemudian dia aktif lagi, udah muncul ke permukaan, jadi disebutnya Gunung Anak Krakatau. Nah, ini dilihat ini apa yang pertama besar seperti itu, terus dia ketika tumbuhnya ini kaldera. Adik-adik pernah dengar Hiroshima dan Nagasaki? Nah, itu diperkirakan ini meletusnya itu 30 kali. Wow, 30 kali letusan bom. 30.000 kali letusannya lebih dahsyat dari bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Tapi ini belum seberapa karena letusannya yang lebih dahsyat ini adalah Tambora. Cuman pada masa Tambora meletus itu peradabannya belum banyak. Jadi tapi 3 peradaban itu banyak juga loh, 3 kerajaan. Ya, lebih dahsyat itu maksudnya kalau di Krakatau itu mulai berkembang teknologi. Sebenarnya yang lebih dahsyat itu adalah Toba, tapi karena Toba itu tidak tercatat dalam sejarah, karena lebih dari 175.000. Yang lebih, maksudnya dalam sejarah, jadi tidak tercatat gitu berapa korban dan sebagainya. Betul. Oke, kita pindah deh cerita tentang gunung api. Jadi kita menceritakan sedahsyat itu gunung api di Indonesia. Betul. Dan sekarang kita masih sangat banyak gunung api yang aktif. Ya salah satunya Anak Krakatau masih aktif, Api masih aktif. Jadi kita benar-benar sangat berkas ngebahas kars nih. Betul. Kars itu adalah batu gamping yang terangkat ke permukaan. Betul sekali. Seperti ini. Seperti ini. Jadi adik-adik tidak disarankan untuk membangun rumah di atas kars. Kira membangun rumah di atas genteng. Tidak disarankan membangun bangunan di atas bukit-bukit kars karena dia tidak nggak bagus ya. Ya nggak bagus karena dia kalau terkena air secara terus-menerus itu bisa bolong. Jadi nanti nggak bagus juga buat rumahnya, akan hancur gitu. Iya betul. Tapi bagus buat jadi tempat wisata nih, kawasan kars.
Adik-adik mungkin adik-adik ada yang pernah berkunjung ke Gua Petruk. Ya betul. Gua Petruk itu di daerah Gombong ya, Gombong Kebumen. Nah, Kebumen. Gua Petruk ini dinamain Gua Petruk karena ketika masuk itu bentuk guanya itu kayak Petruk, jadi sebutnya Gua Petruk. Betul. Dia memiliki tempat wisata yang indah sekali tentang kars. Jadi sana kita bisa melihat macam-macam stalaktit, stalagmit, ya. Tapi untuk berkunjung ke gua ini sebaiknya ketika musim kemarau. Kalau musim hujan bahaya ya, karena bisa terjadi luapan air luapan, ya, dari sungai bawah tanah. Karena kan Ada kars sungai ini memiliki banyak sungai bawah tanah. Betul. Karena kars ini juga sebagai salah satu penampungan air. Nah, sahabat museum perlu disampaikan juga kalau kita di Indonesia, di Bandung juga kita punya kawasan kars, yaitu di Padalarang. Kalau sahabat dari Jakarta ke Bandung, lewat tol Cipularang itu sebelah kanan lah ya, bakal ngelihat itu kawasan kars yang sudah jadi pertambangan, itu ditambang. Ya. Nah, kalau yang masih utuh, silakan bisa berkunjung ke Geopark Gunung Sewu yang ada di 3 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Betul. Yang tadi itu ada di Wonosari, Kebumen, itu Kebumen. dia nyambung gitu. Dan Gunung Sewu itu sudah menjadi anggota GGN. GGN. Apa itu GGN? Global Geopark Network. Oh. Jadi taman bumi yang sudah diakui oleh dunia ada di Gunung Sewu masih sangat terjaga, ada dijadikan tempat wisata seperti Sungai Oyo, terus Gua Pindu, Gua Petruk, apalagi Dan masih banyak. dan banyak lagi yang lainnya. Kok jadi nyanyi? Banyak. Pokoknya kalau penasaran berkunjung aja. Ah, Indonesia keren sekali. Keren sekali. Tadi kita ngomongin masalah stalaktit dan stalagmit. Kita juga punya nih koleksinya. Ini adalah koleksi dari stalaktit dan stalagmit. Ini yang ditemukan di Gua Inten, Jawa Tengah. Ini masih udah mati adik-adik. Artian udah mati yang ada di sini tidak akan bisa tumbuh lagi. Tapi nggak bau busuk. Ya enggak dong, kan ini kan batu. Ini batu ya. Ini adalah batu kapur yang bercampur dengan air. Yang di atas itu namanya stalaktit, yang di bawah itu stalagmit. Jadi ketika bercampur dengan air, dan kalau air itu kan dari atas ke bawah itu menetes. Yang di atas lama-kelamaan memanjang seperti itu, dan yang menetes ke bawah itu menumpuk menjadi stalagmit. Stalagmit. Kalau di habitat aslinya, stalaktit dan stalagmit ini bisa tumbuh dan bisa menempel. Disebutnya adalah kolum. Oh, kolum. Kolum disebutnya. Kalau sudah menempel sebutnya kolum. Kemudian stalaktit juga bukan hanya ada yang di atas dan di bawah, tapi ada juga yang menempel di dinding. Seperti air terjun. Disebutnya adalah flowstone. Flowstone. Nah, itu tadi tentang stalaktit dan stalagmit yang kita bisa temukan di goa-goa kalau kita berkunjung ke kawasan kars. Betul. Salah satu Gunung Sewu, atau di Bandung kita punya kawasan gua ya. Karena kars itu gua Gua Pawon. Betul. Gua Pawon, terus juga di sekitar Bandung Barat itu ada gua Sanghyang Heuleut sama Sanghyang Poek kalau nggak salah. Itu gua. Cuman memang tidak terlalu panjang sih. Lagi dong, boleh nggak? Apa? Ini nih stalagmit ini tumbuh 1 cm itu membutuhkan waktu 10 tahun. 10 tahun ya, tapi itu tergantung kandungan air yang ada di dalam gua. Betul. Kemudian kalau kita memegang stalaktit dan stalagmit ini biasanya pertumbuhannya akan agak terhambat. Kasian ya. Jadi kalau sahabat main ke gua-gua nih, terus ada yang netes-netes di atas, usahakan jangan dipegang, karena itu akan berpengaruh pada kehidupan dia, siklus kehidupannya. Bisa aja mati. Karena kan tangan kita mengandung keringat, dan keringat kita mengandung banyak asam. Jadi kalau kita misalkan mau bikin rujak, tinggal keringat aja deh. Gak bercanda. Nah, sahabat museum, kita sudah berada di akhir dari ruangan geologi Indonesia. Kita akan memberikan kuis nih ke seluruh sahabat. Kuisnya gampang aja sebenarnya. Kan kita mah apa aja yang ada di sini. Nanti akan kita jadikan pertanyaan. Untuk kuis pertama, yaitu pertanyaannya apa, Isti? Adalah siapakah nama tokoh yang menemani Kak Isti? Nama tokoh. Siapakah nama tokoh yang menemani Kak Isti? Isti Aprianti. Oke, sahabat, itu tadi pertanyaannya, siapakah nama tokoh yang menemani Kak Isti di tour virtual kali ini? Silakan bisa ditulis jawabannya di kolom chat. Jadi jawabannya diketik di chat ya. Nanti kita akan pilih, kalau semua jawabannya benar nih, nanti kita akan pilih siapa yang beruntung. Gitu. Jadi hadiah nanti akan dikirimkan ke sekolah. Oke, silakan diketik aja jawabannya, nanti kita akan pilih siapa yang beruntung. Nah, berhubung waktu di ruangan ini sudah habis, kita akan pindah ke ruangan sejarah kehidupan. Ruangan kedua. Akan menyampaikan mengenai apa ya. Penasaran nggak? Tentu dong. Harus dong. Tapi sebelum itu, sahabat museum, silakan saksikan dulu penayangan video ini sambil kita jalan pindah ke ruangan sejarah kehidupan.
Anak bangsa janganlah malas, tuntut ilmu dengan gembira, berprestasi harapan kita, jadilah bangsa yang berguna. Semua itu karena kita anak bangsa istimewa. Tetap semangat dan terus berkarya demi masa depan bersama. Merdeka belajar, tenangkan hati, berprestasi adalah bukti, konservasi potensi bumi bersama Museum Geologi. Anak bangsa janganlah malas, tuntut ilmu dengan gembira, berprestasi harapan kita, jadilah bangsa yang berguna. Semua itu karena kita anak bangsa istimewa. Tetap semangat dan terus berkarya demi masa depan bersama. Merdeka belajar, tenangkan hati, berprestasi adalah bukti, konservasi potensi bumi bersama Museum Geologi. Halo sahabat Museum Geologi, perkenalkan nama saya Cecep, cepat, cermat, produktif. Profesiku adalah seorang edukator permusiuman dan ilmu kebumian. Hobiku berdiskusi dan berbagi ilmu yang berkaitan dengan museum dan kebumian. Sahabat museum, akhir-akhir ini Cecep merasa prihatin sekali dengan pandemi COVID-19 yang melanda negara kita tercinta ini. Maka dari itu, untuk mencegah semakin meluasnya pandemi COVID-19 ini, melalui surat edaran Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 936E/BGL/2020 tanggal 28 Maret 2020, Museum Geologi ditutup untuk sementara sampai batas waktu yang belum ditentukan. Mudah-mudahan sahabat museum bisa memaklumi atas keadaan ini.
Cecep mengajak sahabat museum untuk senantiasa menjaga kesehatan dan berdoa kepada Tuhan agar keadaan ini cepat berlalu. Oh iya sahabat, walaupun Museum Geologi tutup, tapi sahabat semua masih bisa berkomunikasi dan berinteraksi melalui media sosial. Banyak program yang disajikan seperti konten menarik di Instagram dan website Museum Geologi. Jubaidah, Jumat Berkah dapat hadiah, serta webinar geologi populer. Semoga sahabat semua bisa menikmati program yang kami sajikan. Sampai jumpa. Iya, sahabat museum dari SMPT Al-Bugi Jakarta Selatan. Ketemu lagi sama Cecep, si cepat-cepat produktif. Sekarang Cecep sudah ada di ruang sejenak kehidupan. Cecep langsung manggil Kak Isti. Ya, Sini dong, gabung lagi dong. Dari mana tadi istirahat ya? saya dari tadi. Baca dulu. Oh enggak ya, bukan. Nah, Kak Isti, sekarang kita sudah ada di dalam ruangan sejarah kehidupan. Betul. Di mana di sini kita akan menunjukkan koleksi fosil dan juga menjelaskan tentang apa aja sih fosilnya gitu ya. Mulai dari mana nih Kak Isti nih bagusnya? Ya, kita sebelum berkeliling, saya akan menjelaskan dulu pengertian dari fosil. Oh iya betul sekali. Apakah itu fosil? Fosil itu adalah sisa, jejak, ataupun bekas dari makhluk hidup yang terawetkan secara alami dan biasanya membatu. Membatu, jadi Disebut dengan keras, fosil. jadi batu ya. Dan untuk umur minimal dari fosil itu sendiri adalah 10.000 tahun. Ada pembagian jenis-jenisnya nggak? Ada. Di sini ada beberapa jenis fosil. Beberapa. Yang pertama itu adalah invertebrata. Invertebrata, Jadi invertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Kemudian ada fosil vertebrata. Mm-mm. Vertebrata kebalikannya dari invertebrata ya. Tadi Jadi- invertebrata tidak memiliki tulang belakang, vertebrata itu memiliki tulang belakang. Ya, Dan juga ada fosil tumbuhan. tumbuhan. Nah, kalau yang invertebrata itu kayak yang di belakang kita contohnya. Yang di belakang kita, Jadi apa Kak Isdi? tadi kan sebelum saya jelaskan tadi kan tata surya terbentuk 4,6 miliar tahun termasuk planet kita. Sedangkan kehidupan itu baru muncul itu sekitar 3,5 miliar. Jadi ada jeda untuk mendinginkan Betul. dari mulai panas banget itu sekitar 3,5 miliar tahun untuk dingin dan benar-benar ada kehidupan Iya. ya. Dan pertama kali kehidupan muncul di air. Di air. Seperti kalau yang muslim itu ada di Al-Quran, kalau kehidupan itu diawali dari makhluk-makhluk di air. Iya. Dan makhluk hidup yang muncul untuk pertama kalinya adalah bakteri dan ganggang. Seperti yang Betul. bisa dilihat di sini, ini adalah fosil tertua yang ada di Museum Geologi. Namanya adalah stromatolith. Wow. Jadi ini adalah fosil alga hijau biru. Boleh dilihat dari fosilnya. Jadi mereka itu hidupnya berkoloni. Ya, berkelompok-kelompok. Iya. Dan itu jejaknya berarti. Iya, betul. Ini adalah jejaknya. Ini Ingat ya, sahabat, fosil itu bisa jejak, bisa bekas ya. betul. Ini umurnya adalah 1 miliar tahun, ditemukannya di Cina. Di Cina. Berarti ini asli nggak Kak Isti? Ya, ini asli. Wow. Nah, kalau misalnya masih hidupnya kira-kira seperti ini nih. Seperti ini. Bukan masih hidup, masih di alamnya. Di alamnya seperti ini. Nah, seperti ini sahabat, kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini masih di alamnya kayak gini. Ya, betul. Terus kita ambil. Jadi seperti ini. Ya, mungkin ada yang bagian besarnya ini kan segini tuh gede banget ini. Nah, kita misalkan diambil untuk dijadikan bahan edukasi di museum. Kalau ini kan yang ini sudah terpecah-pecah ya, dia kena hantaman air laut. Kalau yang ada di sini tuh masih Utuh. bentuknya itu utuh, tidak terpecah-pecah. Nah, ada yang juga udah disayat nih, atau udah disayat apa ya? Dibelah, Dibelah. dipotong-potong nih kayak gini. Seperti ini. Nah, ini loh sahabat. Nah, seperti ini. Dan di sini di sejarah kehidupan menurut ilmu geologi itu dibagi ke dalam 5 masa. Iya, masa apa aja tuh? Ada masa Archeozoikum, Terus, kemudian ada masa Proterozoikum. Jadi Archeozoikum itu munculnya makhluk hidup untuk pertama kalinya, itu hewan bersel satu. belum ini ya, baru salah satu ya? Ya, bersel satu. Kemudian Proterozoikum itu mulai Berkembang, sudah dari 2. bersel satu menjadi hewan bersel banyak. Kemudian masa yang ketiga itu adalah masa Paleozoikum. Sebelah sana yuk. Sudah ada ikan-ikanan ya, Paleozoikum. Ya. Proterozoikum itu sel 2 itu kayak ubur-ubur itu ya? Ya, betul. Ini masa yang ketiga itu masa Paleozoikum.
Masa Paleozoikum ini dibagi lagi ke dalam beberapa zaman. Ada zaman Kambrium, Ordovisium, Silur, Devon, Karbon, dan Perem. Ya, di sini mulai ada peralihan ya, macam-macam ikan, peralihan kehidupan dari air ke darat. Coba dilihatin kakak. Mulai dari sini. Kemudian ada juga terbentuknya pohon pertama kali ada di masa Paleozoikum ini. Ada Adanya tumbuhan. di karbon. Ya. Tumbuhan pertama kali itu ada di masa ini ya. Iya, betul. Ada di Dan masa Paleozoikum. Itu paku-pakuan kalau nggak Ya, salah. betul. Tumbuhan paku-pakuan. Bukan paku payung tapi kan. Bukan ya. Nah ini jenis-jenis ikannya, ilustrasinya kira-kira seperti ini. Seperti ini ya. Zaman silam ada apa ikan yang panjang-panjang seperti itu. Panjang-panjang. Sekarang juga banyak sih. Terus ini, Kemudian- nah ini ada di karbon, ada ini Kak Isti. Ini ada ikan silakan. Bisa Silakan dilihat masuk. bentuknya seperti yang ada di atas. Ini adalah ikan silakan. Nulisnya coelakan tapi dibacanya silakan. Oke. Ini ditemukan di Sulawesi. Yang dianggap punah, tiba-tiba dia ada lagi. Makanya disebut dengan living fossil. Living fossil. Jadi sebenarnya banyak living fossil ya. Salah satunya ikan ini karena dianggap sudah punah, ternyata Ya. bisa ditemukan tidak sengaja oleh seorang nelayan. Betul. Masih hidup ternyata, berarti umurnya 2 jutaan tahun ini ya. Iya, sekitar ratusan juta tahun. Ratusan juta tahun, betul sekali. Terus ada juga makhluk hidup lain yang memiliki cangkang di kepala. kepala. Cangkang di kepala. Kepala, apa namanya? Kepala. Kaki di kepala. Kepala namanya adalah amonit. Amonit. Nah, di sini ada amonit. Amonit itu bentuknya yang bulat. Amonit itu bentuknya yang bulat. Dia memiliki kaki di kepala. Kalau yang panjang ini adalah nautiloid. 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 Jadi ini kayak cumi-cumi, ada kaki Ya. di kepala kan? Betul. Berarti masuknya ke kelompok hewan apa? Cephalopoda. Cephalopoda. Tadi mau bilang sepak bola. Ini kan hidupan di laut. Jadi kalau kita ilustrasi ini gimana nih seandainya si fosil ini Hidup. ada di laut. Jadi di sinilah ilustrasinya. Seperti Tar, tar, tar. ini. Lihat, sini, lihat ke sini. Ini dia. Ini kira-kira ini mereka tuh ceritanya lagi hidup di laut, dia mengambang, gitu, Ya. terapung-apung, terombang-ambing, kayak Terus berenang. terombang-ambing, dia nggak Nah, punya ya, tujuan hidup. Cangkangnya ya, karena yang di dalamnya itu sudah teruraikan oleh mikroorganisme. Betul. Nah ini kira-kira gambaran ketika mereka masih hidup dulu merajai lautan Betul, ya, ya. karena banyak banget makhluk hidup Banyak seperti banget, ini. Yang di bawah tuh yang gede-gedenya, wow. Bayangkan segede gini loh. Yang ini juga asli ya, Ini asli. asli. Ini ada apa namanya tadi tuh? Stomatolit, Amonia. amonit. Amonit. Salah. Tadi kan masa tertua. Kita bergeser lagi ke sini ke masa yang keempat. Nah, di sini kita akan melihat shit, tutupin dulu. Maju. Ya, biasa. Ini adalah ilustrasi, bukan ilustrasi, replika maksudnya, replika dari fosil yang merajai masa yang keempat ini, masa Mesozoikum. Mesozoikum. Ya, masa Mesozoikum juga dibagi lagi ke dalam 3 zaman. Ya, ada Ada zaman Trias, Jura, dan Jura. Kapur. Makanya ada film Jurassic Jurassic Park, Park. karena dia hidup di zaman Jurassic ini. Ya, Benar-benar. Jurassic. Tapi banyaknya ini adanya di zaman Kapur, kalau T-Rex ini. Mm-mm. Nah, mulai merajainya tuh di zaman Kapur. Nah, ini apa tadi tuh, Kak Isti? Ini Tyrannosaurus Rex atau T-Rex. T-Rex. Dia hewan terganas pada masanya, termasuk kelompok Carnosauria atau pemakan daging. Jadi Carnosauria. ya, boleh dilihat dari gigi dan cakarnya yang tajam, itu menandakan kalau T-Rex ini adalah pemakan daging. Dan Pemakan. T-Rex ini, tadi replika ya, Mm-mm. bentuk, ukuran, dan warna sesuai dengan asli. Yang aslinya adik-adik kalau mau lihat boleh ke Amerika. Wow, jauh sekali. Sekali. Ini tingginya berapa tadi, Kak Isti? Tingginya ini adalah 14 meter. Tingginya 6,5 meter, panjangnya 14 meter, beratnya itu bisa mencapai 8 ton atau Kalau- 8.000 kilogram. Kalau nggak salah ini masih bukan Masih muda. dewasa ya? Ini T-Rex muda. Saya muda gitu. Wow. Bayangkan loh sahabat ya, mudanya aja segede gini, gimana kalau sudah tuanya peot? Iya lah kalau udah tua peot. Lebih besar gitu ukurannya. Nah, ini tuh pemakan daging bisa dilihat juga dari ciri-cirinya. Kan pasti sahabat tahu ya, kalau ciri-ciri pemakan daging itu ada kukunya yang tajam-tajam, giginya runcing, Iya. gitu ya. Kalau misalkan hewan-hewan pemakan tumbuhan itu tumpul, kan kukunya juga kuku apa namanya? Bukan kuku runcing, apa sih namanya disebutnya? Oh, yang tumpul-tumpul itu kukunya. Terus giginya juga gigi yang bukan runcing. Apa sih sebutnya? Cecep lupa, maaf ya. Pokoknya ada sebutannya. Nah, itu cara membedakan hewan itu adalah pemakan daging ataupun pemakan tumbuhan. Iya. Kalau manusia, kita kan ada
giginya juga nggak tajam-tajam banget, tapi kita makan segala. Paling Tapi rakus ya. sebagai informasi untuk manusia, tadi kan kita ngomongin tentang manusia nih. Iya. Dinosaurus dan manusia itu tidak hidup bersama. Betul. Tidak hidup bersama. Jauh sekali. Jauh sekali. Jadi yang muncul itu adalah dinosaurus dulu. Setelah dinosaurus punah, baru muncul Manusia. manusia. Baik itu yang disebut manusia purba atau kan manusia modern. Betul. Kita itu adalah manusia modern. Betul sekali. Jadi kalau dari zaman Nabi Adam ke sini tuh kita masuknya manusia modern. Ya, gitu. Jadi jangan salah manusia dari kera bukan. Kemudian T-Rex ini tidak ada di Indonesia ya adik-adik ya, karena pada masa dinosaurus ada, Indonesia belum terbentuk. Jadi Indonesia masih ada di bawah permukaan air. Dan masa dinosaurus ini punah 65 juta tahun yang lalu. Kenapa punahnya? Ya Allah. Karena adanya hujan meteorit yang masuk ke dalam permukaan bumi. Tapi tidak semua kepunahan ya, karena hujan itu tidak semuanya punah. Karena hujan meteorit itu, jadi ada ilustrasinya coba dilihatin kakak kameramen kita yang baik hati ini. Nah, karena masuknya meteorit ke dalam permukaan bumi, masukkan tuh ke permukaan bumi, mungkin ada yang tertimpa langsung, kemudian atau bencana akibat letusan. Yang ada yang masuk ke dalam air yang menyebabkan tsunami, kemudian ada yang ke daratan dia lalu menimbulkan debu-debu. Yang debunya itu sangat hebat, saking hebatnya itu menutup sinar matahari yang akan masuk ke dalam permukaan bumi. Jadi di bawahnya itu mengalami pendinginan dan kebanyakan sih tidak bisa beradaptasi. Jadinya punah. Jadi bukan begitu hujan meteorit langsung hancur semuanya hilang, enggak, tapi bertahap juga ya. Nah, di Caca ingetin lagi juga kalau T-Rex ini, dinosaurus ini, T-Rex ini khususnya hidup di zaman kapur. Pada masa yang keempat, yaitu masa Mesozoikum. Oke. Nah, di Indonesia tidak pernah ditemukan fosil dinosaurus karena ada beda jauh jeda antara mereka hidup sama kemunculan Indonesia ke daratan sekitar 15 juta tahun. Tapi di Indonesia kita punya makhluk hidup yang seangkatan dengan dinosaurus. Tapi makhluk hidup laut ya. Apa namanya Kak Isti? Ini ada reptil air namanya adalah Ichthyosaurus. Kalau seperti ini. Ichthyosaurus. Ichthyosaurus ini bisa dilihat ini bentuk mulutnya ya. Ini temukannya di Pulau Seram, Maluku. Pulau Seram, Maluku, Indonesia. Kalau adik-adik pernah lihat lumba-lumba, bentuk badannya kayak lumba-lumba, cuman bentuk mulutnya, itu bentuk kepalanya itu berbeda. Ini ada gambaran atau ilustrasi mereka seperti ini. Dilihat ini kakak kameramen yang baik hati. Ini kakak kameranya baik hati sekali ya. Ini kira-kira ilustrasi dari Ichthyosaurus yang kita sebut tadi. Badannya seperti lumba-lumba, cuma bentuk kepalanya itu yang berbeda. Matanya juga lebih besar dan lebih menonjol, sehingga dia lebih lebih tajam melihat mangsa di dalam perairan yang dalam. Betul sekali. Nah, ini adalah hewan yang seangkatan reptil laut ya, reptil laut. Yang seangkatan hidupnya dengan dinosaurus yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia ditanya dinosaurus ada, kita sampai saat ini belum ada. Tapi yang hidup di air masih memungkinkan. Yang ditemukan di Indonesia. Yuk kita sekarang ke daerah. Kita nyebrang ke depan. Kita nyebrang nunjukin koleksi fosil hewan purba. Beda ya, dinosaurus dengan hewan purba itu beda. Jadi kalau ditanya ada berapa jumlah dinosaurus di Museum Geologi, jawabannya hanya ada satu. Satu aja. Karena yang dilihat sekarang oleh adik-adik ini bukan dinosaurus. Ini adalah hewan purba. Kita sebut namanya dengan hewan purba. Yang ada di sini, yang ada adik lihat, itu ditemukannya di Indonesia. Umurnya 1,8 juta tahun. Betul. Dan satu lagi Kak Isti, banyak yang ngira kalau di Museum Geologi itu ada fosil mamut karena ini kan panjang-panjang. Padahal kita nggak ada. Ini ada fosil gajah. Iya, hanya ada gajah belor. Seperti yang tadi pertama kali di hall itu adalah gajah purba, bukan mamut. Bukan mamut. Kalau mamut itu kan hidupnya di daerah dingin sana ya. Makanya dia berbulu atau rambut itu silakan nyebutnya boleh di zaman es. Di zaman es boleh nyebut bulu atau rambut silakan, tapi lebat sekali untuk melindungi dari dinginnya iklimnya, dari cuacanya. Betul. Kemudian yang ini 85% itu asli, kecuali warna coklat yang lebih gelap. Itu ditambahin. Jadi, ya. Kalau adik-adik mungkin kalau kurang jelas, kalau nanti adik-adik berkunjung ke sini ada warna coklat yang lebih gelap, itu adalah replikanya. Yang aslinya coklatnya agak muda-muda gitu. Betul, muda-muda. Coba kakak diarahin kameranya ke sini. Ini kita lihat sepanjang
display ini kita tunjukkan adalah fosil hewan vertebrata Indonesia. Iya, Ya. vertebrata Indonesia. Dari ujung sampai ke sana. Di sebelah sana, ini adalah kerbau. Nah, di sini kalau ada ilustrasinya ya, jadi kalau ada si kerbau ini masih ada kulit, masih ada daging, seperti warna hitam yang ada di bawahnya. Betul. Jadi ini tanduknya panjang-panjang sekali untuk kerbau purba. Kalau yang sekarang kan tanduknya pendek, paling 50 atau 60 cm paling. Iya, betul. Kalau dulu bisa sampai 1 meter, 1,5 Ya, meter. jadi ini bisa dibilang sebagai nenek moyangnya dari hewan-hewan sekarang. Nah, itu panggilannya ke sini? Enggak. Enggak dong. Jadi kalau masih pengen melihat yang masih hidup, boleh dong ke kebun binatang. Tapi kalau mau lihat yang tulang belulang sudah jadi batu, silakan adik-adik berkunjung ke Museum Geologi. Nah, oke, itu tadi tentang kerbau dan tadi hewan-hewan purba, fosil hewan purba Indonesia. Ini kita tunjukin ilustrasi ketika migrasi gajah. Jadi jangan salah ya, sahabat, kalau gajah itu adalah hewan besar, gembrot gitu ya. Bener kan, besar gembrot gajah itu. Tapi dia pandai berenang. Iya, betul. Gitu. Makanya dia ada, misalkan kalau sahabat menemukan ada fosil gajah Thailand nih di Indonesia, itu mungkin aja karena dia bermigrasi berenang. Dia pandai berenang, jago banget berenang walaupun melintasi lautan, dia tetap jago berenang. Iya, betul sekali. Soalnya itu bisa Nah, itu dijadikan seperti apa nah itu? Kalau kita snorkeling apa ya? untuk bernapas. Untuk bernapas, Air. gitu. Nah, dia berenang. Ini ilustrasinya. Oke, next kita akan tunjukin juga di sana ada masih hewan vertebrata, fosil vertebrata asli Indonesia di sini. Sebelah sini masih ada hewan vertebrata yang ada di Indonesia. Tadi kita sudah melihat kerbau. Lalu Di sekarang sini ini juga ada tanduk-tanduk. Seperti ini ada tanduk rusa. Ini tanduk rusa. Kemudian ada kepala harimau. Ya, ada kepala harimau. Kemudian ada buaya. Ada badak bercula satu. Yang ada di sini adalah badak bercula satu. Di ujung sana itu adalah kuda Nil. Situ ada kuda Nil. Ini ada harimau. Kepala harimau yang zaman dulu. Giginya mungkin lebih panjang daripada harimau sekarang. betul sekali. Kemudian di sini ada tempurung kura-kura purba raksasa. Ini kalau misalkan kita masuk ke dalam tempurungnya ini itu bisa tiduran berapa orang ya? Ya maksudnya kalau anak-anak bisa mungkin 5 orang bisa ya? Bisa, yang kecil aja. Yang kecil-kecil. Kalau bayi bisa 20 orang. Ini kalau kura-kura itu umurnya panjang gitu Panjang ya. banget. Bisa mencapai sekarang Yang aldabrah aja kan 150 tahun. Aldabrah sekarang masih ada kan di Madagaskar sana. Ya, betul. Itu kura-kura yang sudah sangat tua, lama. Nah ini persebaran fauna di Indonesia nih, khas Indonesia. Ini ada ditunjukkan di display kita nih, persebarannya di situ. Sebenarnya ada di Banyak situ. Jadi selain bermigrasi, mereka waktu zaman dulu juga kan karena benuanya itu menyatu, ada yang menyatu. Kemudian dia karena pergerakan lempeng itu memisah benua-benuanya, makanya hewan yang ada di sini juga hampir mirip-mirip dengan yang ada di Australia. Seperti yang di daerah timur ada yang mirip-mirip hewannya dengan di Australia. Nah, sahabat museum kita akan pindah ke ruangan berikutnya. Ini waktunya sebentar lagi, tapi kita akan memutarkan dulu ini sebuah tayangan yang tadi kepada sahabat museum semuanya ya. Kita akan pindah ke bagian belakang nih. Ya, sambil kita jalan, sahabat museum menyaksikan dulu tayangan ini ya. Oke. Sama menyaksikan. Bangsa janganlah malas, tuntut ilmu dengan gembira, berprestasi harapan kita, jadilah bangsa yang berguna. Semua itu karena kita anak bangsa istimewa. Tetap semangat dan terus berkarya demi masa depan bersama. Merdeka belajar tenangkan hati, berprestasi adalah bukti, konservasi potensi bumi bersama Museum Geologi.
dan gembira, berprestasi harapan kita, jadilah bangsa yang berguna. Semua itu karena kita anak bangsa istimewa. Tetap semangat dan terus berkarya demi masa depan bersama. Merdeka belajar tenangkan hati, berprestasi adalah bukti, konservasi potensi bumi bersama Museum Geologi. Oke, sahabat gerak, sekarang sudah berada di corner ujung nih. Memang ruangan sejarah kehidupan itu cukup paling luas ya di Museum Geologi, itu sampai belakang gitu. Nah, sekarang kita sudah berada di ruangan atau di corner moluska. Nih, masih di ruangan sejarah kehidupan. Nah, moluska itu apa Kak Isti ya? Jadi moluska itu adalah hewan bertubuh lunak. Dia membutuhkan cangkang untuk melindungi tubuhnya, disebut dengan nama moluska. Betul. Seperti yang bisa dilihat di sini, ini ada kima raksasa atau kerang raksasa yang namanya adalah Tridacna gigas. Ditemukannya di Bandung, Padalarang ya, di daerah Padalarang, di Bandung, Jawa Barat. Bisa dilihat. Betul. Kenapa di Padalarang ya Kak Isti? Padahal kan Padalarang sekarang daratan. Ya, pada dulu kala, pada zaman dulu kala. Pada zaman dahulu kala, Bandung itu masih berupa danau besar. Danau besar. Jadi daerah perairan ya? Ya, kemudian dia surut karena ada gerakan yang tektonik, surut sampai mengering seperti saat ini. Jadi ketika di perairan ditemukannya seperti ini. Nah, itu bukti juga sekarang kenapa ada kars yang seperti kita sebutkan tadi di awal tentang kars. Kalau ada di sebuah daerah banyak ditemukan kars, berarti dulunya dia adalah tempat itu adalah daerah perairan. Iya, dulunya Gitu. daerah perairan. Karena kars itu berasal dari hewan seperti ini ya. Ya, betul. Kalau sekarang masih adik-adik mungkin di sekitar rumahnya atau di solokan atau di sungai yang masih ada seperti ini, kerang ini, berarti bagus sekali karena airnya Masih itu bersih. masih bersih. Artinya bersih itu belum tercemari oleh limbah-limbah kayak gitu. Kalau airnya mungkin kurang jernih, terlihat kotor, tapi ada yang kayak gini, itu kemungkinan bersihnya itu karena tidak ada limbah. Tidak ada limbah. Betul. Gitu. Jadi ini bisa jadi indikasi juga kalau ada hewan-hewan seperti ini di sekitaran tempat kita tinggal, di maksudnya perairan, Perairan, berarti masih ya. bersih. Masih. Oke, di sini banyak banget jenisnya. Ini sih Ada banyak sekali jenis-jenisnya dari mulai yang paling kecil sampai yang kemudian besar sekarang. yang tadi. Karena Indonesia tuh kaya banget akan hewan-hewan laut. Karena kan kita lautannya luas. Kita kan negara perairan ya. Ya, maritim. Jadi Makanya masih mungkin banyak sekali temukan seperti ini. nggak Dan mungkin lagi sih. Jadi masih sangat. masih sangat mungkin ditemukan seperti ini. Nah, adik-adik kalau ke pantai juga ya pasti menemukan masih banyak ditemukan hewan-hewan seperti ini. Cuman bedanya mereka masih hidup. Yang ada di sini sudah mati, sudah membatu. Sekali lagi untuk usia fosil, minimal fosil adalah 10.000 tahun. Betul, banyak banget ini. Terus di sini juga ada, ini memang ilustrasi karena masih banyak yang hidup. Betul. Ini ilustrasi aja untuk menunjukkan jenis-jenis dari hewan ini. Ini bukan fosil sih memangnya kalau ini ya. Oh Ini cangkang-cangkangnya. Cangkang-cangkangnya. Yang fosil itu yang tadi Tridacna gigas. Tridacna gigas. Oke, terus ini juga kita ada yang kecil-kecil, banyak banget. Ada yang suka makan itu nggak? Kalau di Jakarta ada itu nggak ya, yang di sedot-sedot itu, keong sedot itu? Kalau bahasa Sunda, ya kalau orang Sunda sebutnya tutut. Nah di Jakarta ada nggak sih? Saya nggak tahu. Ada mungkin. Nah bisa jadi. Itu kan salah satu jenis dari moluska juga. Terus tapi itu adanya di air tawar ya, kalau dari laut. Oke, kita tunjukin juga ini ada fosil ikan. Jadi ikan itu ada fosilnya tapi berupa jejak. Nih lihat seperti ini nih. Jejak Betul. ya. Ini fosil-fosil jejak. Nah kalau misalkan ada fosil nyamuk nggak, itu ke fosil nyamuk mungkin aja, tapi mungkin berupa jejak juga. Ya, atau tapi ada loh ya, kalau terperangkap adik es. pernah nonton Jurassic Park itu kan suka ada yang masih kayak utuh, dia terawetkan tertutup oleh madu atau mungkin getah dari pohonnya sendiri. Nah itu bisa disebut fosil juga ya. Bisa jadi fosil. Jadi ada makhluk-makhluk kecil kayak nyamuk itu jadi fosil mungkin banget lalat kalau dia terperangkap di getah-getahan Ya. atau di madu atau di es, bisa banget. Ya, Nah kita punya juga ini ada gigi. gigi megalodon. Tahu kan megalodon itu adalah hiu raksasa
purba yang sangat besar. Besar. Besar banget, dan ini kita ada posenya nih, gigi hiu megalodon. Kita juga ternyata di Sukabumi Jawa Barat itu adalah playgroundnya dari megalodon dulunya. Terbukti dengan ditemukannya banyak fosil-fosil megalodon, gigi megalodon di sana. Oh, iya. Kita pernah ngebahas di acara Collection Talk. Kalau misalkan sahabat penasaran kayak gimana, langsung aja ikutin nonton di YouTube Museum Geologi, ada acara Collection Talk yang ngebahas mengenai fosil megalodon. Di sana ada museumnya ya? Di Sukabumi ada museumnya? Ada musim megalodon juga di situ ada. Oke. Yuk sekarang kita pindah ke mana? Sebelah sini. Fosil kayu. Fosil kayu. Ini adalah fosil kayu. Jadi fosil kayu ini yang ada di sini ditemukannya di Indonesia ya. Semuanya asli untuk fosil kayu ini. Nah, zaman dahulu ini ada sebuah pohon. Kemudian ada air hujan nih adik-adik, ada air hujan. Air hujan ini masuk ke dalam pohon ini, kemudian ada sinar matahari, dia yang memanaskan ini, airnya itu menguap. Kalau sifat air yang terkena panas matahari itu pasti menguap. Silikat yang terkandung di dalam air hujan itu tertinggal di dalam pohon, lama-kelamaan membatu seperti ini. Tapi dia membutuhkan waktu berjuta-juta tahun bisa mengeras seperti ini. Betul, ini Jadilah fosil kayu. ini tadinya besar banget pasti kayunya kan, tapi karena sudah hilang ya, air dan sebagainya sudah hilang, jadi seperti ini. Iya. Jadi seperti ini. Dan ini juga udah di apa tuh namanya kalau dihalusin tuh? Dipoles. Di apa, bukan di apa tuh namanya? Di hamplas ya. Iya. Di hamplas ini udah jadi kelihatan mengkilap. Kalau misalkan masih belum Tapi ini asli, tapi asli. Ini dalamnya asli, tapi udah diamplas maksudnya jadi mengkilap kayak gini. Kalau masih belum mengkilap, belum diamplas, kemungkinan seperti mana ya? Seperti ini ya? Seperti ini, seperti yang itu juga. Nah, yang itu juga. Nah, Yang ini. ini asli, ini tuh. Yang sebelah sana juga asli. Yang ada di sini fosil kayunya. Jadi masih ada teksturnya. Ya. Fosil kayunya ini berumur 23,5 sampai 5,2 juta tahun. Wow, umurnya jutaan tahun ya. Iya, betul. Jutaan tahun. Ya betul sekali. Kenapa belibet gini? Jutaan tahun sekali. Oke, kita akan kembali ke bagian depan dari ruang sejarah kehidupan. Karena kita sudah berada di penghujung dari ruangan ini ya. Betul. Udah berkeliling di ruang sejarah kehidupan untuk sudah menyampaikan juga jenis fosil-fosil dari mulai fosil vertebrata, invertebrata sama tumbuhan. Nah, sahabat, kita mau ada pertanyaan juga nih untuk yang kedua ya. Tadi kan yang pertama sudah, siapakah namaku? Nah, yang pertanyaan kedua adalah, ini kita mah gampang-gampang aja pertanyaannya. Tadi kan adik-adik sudah mengikuti saya ya. Sekarang kuis kedua pertanyaannya adalah pertanyaannya adalah Museum Geologi terletak di kota apa? Hah, itu mah susah banget. Susah banget kan? Langsung ketik jawabannya di chat. Jangan lupa sebutkan nama, kelas apa ya. Jangan lupa sebutkan nama dan kelas apa. Jawab pertanyaan yang kedua itu, Museum Geologi terletak di kota mana. Nanti yang beruntung kita pilih dan dapat hadiah. Nah, setelah ini kita juga akan masuk ke sesi pertanyaan. Banyak banget ini. Untuk setiap kelas nih. Jadi nanti kan tadi Cecep udah sebutin ada kelas apa aja. Ya. Nah, sekarang kita akan berikan pertanyaan khusus untuk kelas-kelas itu. Kita akan ambil masing-masing 3 pemenang dari setiap kelas. Jadi semuanya ini berkesempatan ya. Kalau yang 2 tadi semuanya berkesempatan tidak ngelihat kelas apa-apa, semuanya berkesempatan. Kalau yang sekarang khusus untuk tiap kelas pertanyaannya. Ya. Yuk sambil duduk yuk. Kayaknya dari tadi kita jalan-jalan ya lah. Yuk tur Baiklah, virtual. kita duduk. Isti mau yang merah mau yang hitam? Merah. Yuk, kita sambil duduk. Duduk. Oh, senangnya. Berat, Pak. Cecep kan ini, sahabat, ini Cecep itu geologis. Jadi kalau ke lapangan yang dibawanya perbekalannya seperti ini. Ada matras, di dalamnya bisa ada tenda kecil juga buat berteduh, ada palu geologi, ada cairan NaCl. Yang buat ngetes batuan. Terus ada juga ini kayak perbekalan juga, kamera, alat tulis, apalagi apa tuh buat Banyak sekali ya. Banyak sekali perlengkapan di sini. Berat ya. Berat banget. Jadi kalau ke lapangan tuh pasti geologis membawa perlengkapannya seperti dan pakaiannya kurang lebih seperti ini. Menggunakan topi dan sebagainya kan panas. Iya. Lapangan itu maksudnya bukan ke lapangan bola ya, tapi kalau kita lagi kerja di luar dari gedung. Mungkin ya. Bisa ke hutan, ke gunung-gunung, ke lautan, bisa. Oke, sekarang kita akan berikan pertanyaan khusus untuk kelas 7 Makah Makah atau Putra.
Ya, Makkah Putra nih. Ayo kelas 7 Makkah Putra, siap-siap. Siap-siap kelas 7 Makkah Putra, jawabannya nanti ditulis di chatroom aja. Chatroom ya. Jadi ini pertanyaan khusus untuk kelas 7 Makkah Putra. Ayo Makkah Putra, siap-siap. Siap ya. Siap-siap. Jadi yang lain selain kelas 7 Makkah Putra, mohon nggak ikutan dulu. Ini khusus untuk kelas 7 Makkah Putra. Nanti ada gilirannya ya. Ada gilirannya, semuanya kebagian. Pertanyaan pertama, sekali lagi untuk kelas 7 Makkah Putra. Yang pertama, Kapan bumi terbentuk? Ayo. Teng 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 teng. kapan bumi terbentuk? Langsung nih yang kedua. Ini mau langsung atau gimana? Oh, chatroom ya? Chatroom ya. Sekali lagi ya, untuk kelas 7 Makkah Putra, yang pertama, kapan bumi terbentuk? Kita hitung ya, yang jawabnya kita hitung sampai 10 deh. Oke. Habis itu kita ganti pertanyaan. 1, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10. Ada yang udah jawab? Sudah? Sudah ada yang jawab? Kita balikan lagi waktu. Jadi kalau misalkan ternyata belum ada yang benar, nanti pertanyaannya akan kita lempar untuk semuanya, ya. Jadi kesempatan pertamanya untuk kelas Banyak lagi mungkin ya. Makkah Putra. Sekali lagi deh, kelas 7 Makkah Putra, kita berikan kesempatan sekali lagi untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Kapan bumi terbentuk? 1, 2, Jadi bukan 3, hanya bumi ya, tata surya 4, juga. Bumi itu 5, termasuk tata surya. Tadi 6, kapan tata surya atau bumi 7, terbentuk? 8, 9, 10. Close. Nanti kalau belum ada yang benar nih dari kelas 7 Makkah Putra, kita akan lempar ke semuanya. Pertanyaan kedua untuk kelas 7 Makkah Putra. Makkah Putra. Masih Ingat Makkah kelas Putra. 7 Makkah Putra. Pertanyaan kedua. Apa nama planet terdekat dengan matahari? 1, 2, Apa nama planet 3, terdekat dengan matahari? 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 tadi kan 20. 11, 12, 13, 14, Yap, 15, sudah ditutup. 16, 17, 18, 19, 20. Oke, sudah ada pemenangnya untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga. Masih ya, Masih kelas 7 Makkah Putra. Pertanyaan ketiga ya. Sebutkan salah satu fosil hewan vertebrata Indonesia. Maunya yang tadi apa aja boleh. Salah satu, hanya satu Salah saja. satu aja. 1, Hewan vertebrata yang ada 3, di Indonesia. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 detik udah habis. Jadi salah satu aja, nggak usah Salah satu banyak-banyak. aja, nggak usah banyak. Udah ada pemenangnya? Satu aja. Udah ada ya, oke. Ini pertanyaannya berapa? Pertanyaannya per kelas itu ada berapa? Ada 3 atau berapa? Ada 3. 3 pertanyaan, berarti sudah selesai semuanya untuk kelas Makkah 7. Ya, Untuk kelas 7 Makkah Putra. iya betul. Sekarang kita berikan pertanyaan untuk kelas 7 Makkah Putri. Nah, sekarang Siap-siap putrinya. Putri. Yang Kelas putri ya, 7. Makkah Putri, Oke. kelas 7. 3 pertanyaan ya. Yang pertama 20 detik semuanya nih. Di mana lokasi? Oh, kelas 7 Madinah Putri, maaf. Kelas 7 Kelas 7 Madinah Putri, ulangi. Kelas 7 Madinah Putri. 3 pertanyaan. Siap-siap kelas 7 Madinah Putri. Yang lainnya jangan ikutan dulu ya. Khusus untuk kelas 7 Madinah Putri. Yang pertama, Di mana lokasi penemuan kristal ametis besar berwarna ungu? di 1, manakah lokasi penemuan kristal 4, ametis 5, besar berwarna ungu? 7, Yang tadi loh, yang 4, beratnya 800 kg. 1, 2, 3, Ayo, di manakah 4, lokasi penemuan 5, kristal ametis 6, atau kecubung 7, besar yang berwarna 8, ungu? 9, 10. Udah 20 detik. Close. Sudah. Udah ada pemenangnya? Udah ada. Sekarang pertanyaan kedua untuk kelas 7 Madinah Putri masih. Pertanyaan keduanya, Zaman apa T-Rex hidup? tadi sudah sebutkan 1, 2, 3, Zaman 4, apa T-Rex 5, hidup? 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, hitung ya. 16, 17, Sudah, 18, oke. 19, Lanjut ya. 20. Masih Oke, sudah ada masih pemenangnya kelas ternyata. 7 Madinah. Masih kelas 7 Madinah Putri. Pertanyaan terakhir yang ketiga. Apa itu gajah Blora ditemukan tahun berapa? 1, Yang Dua, tadi yang ada di hall itu loh yang tiga, pertama kali gajah empat, Blora ditemukan tahun berapa? 7, 8, 9, 10, Gajah Blora ditemukan 11, tahun 12, berapa? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sudah ada? Close. Ya, sudah ada pemenangnya. Kita ada tim yang ngecek jawaban yang benar. Langsung ada timnya ya, jangan khawatir. Sekarang kita beralih ke kelas 8. An-Nafi Putra. Siap-siap untuk kelas 8 An-Nafi Putra. Siap-siap. Yang lainnya Siap. ya, nggak usah ikutan dulu nih, khusus untuk kelas 8 An-Nafi Putra. Pertanyaan pertama. Umur fosil minimal berapa tahun? 1, 2. Umur fosil 3, minimal berapa 5, tahun? 6, 7, 8, 9, 10, Umur 11, fosil minimal 12, berapa tahun? 13, 14, Ayo. 15, 16, Ayo. 17, 18, 19, 20. Oke, sudah ada pemenangnya juga. Pertanyaan kedua masih untuk kelas 8 An-Nafi Putra. Untuk pertanyaan kedua, sebutkan makhluk hidup bumi pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Sebutkan makhluk 11, hidup 12, bumi pertama. 13, 14, 15, Tadi kan 16, kehidupan itu 17, adanya 18, sekitar 19, 3,5. 20. Udah close. Sekarang pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga masih untuk An-Nafi Putra kan? Yang ketiga. Yang ketiga ya, tadi yang kedua. Ya. Yang ketiga nih. Fosil hewan bercangkang yang memiliki kaki di kepala. 1, 2, Ada di sebelah kiri, 3, sebelah kanan 4, saya. 5, Dia berenang di 6, 7, bentuknya 8, bulat. 9, 10, 11, Fosil 12, hewan bercangkang yang 13, memiliki kaki di 14, kepala. 15, Kalau sekarang kayak 16, cumi-cumi, ayo 17, yang dulu namanya apa 18, fosilnya? 19, 20. Wow, ada pemenangnya. Pokoknya yang tidak ada pemenangnya, kita akan ulangi pertanyaannya, tapi nanti Buat rame-rame ya? Buat rame-rame, rebutan ya. Rebutan. Oke, berarti ini kita ketahui nih yang siapa yang merhatiin. Wow. Sekarang untuk kelas Anur Putri. Kelas 8 Anur Putri. Siap-siap. Apa nama planet yang memiliki cincin? 1, 2, Apa nama planet 3, yang memiliki 4, cincin? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Apa nama 12, planet yang 13, memiliki cincin? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sudah ada pemenangnya? Sudah ada. Oke. Yang kedua. Anur Putri. Kalau Putri, biasanya Putri lebih merhatiin. Kelas 8 Anur Putri. Pertanyaan kedua. Kapan Indonesia terbentuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Kapan 7, Indonesia 8, terbentuk? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sudah ada? Oke, itu kan kalau perempuan mah lebih merhatiin kan. Oke, pertanyaan ketiga untuk Anur Putri kelas 8. Sebutkan jenis-jenis batuan. 1, 2, 3, 4, sebutkan jenis-jenis batuan. Ayo, tadi sudah disebutkan sama Kak Isti ya. 7, 8. 9, 10, Sebutkan jenis-jenis batuan. 12, Tadi ada 3 ya. 13, Cluenya ada 3 nih. 15, Batuan 16, 17, 18, 19, 20. Sudah? Oke, dari 3 pertanyaan semuanya ada yang jawab.
Keren kan? Sekarang kita beralih, tadi kita ada beberapa pertanyaan yang belum ada pemenangnya, nanti kita akan bagikan secara rebutannya. Kelas 9 Asalam Putra. Siap-siap. 9 Asalam Putra. Siap-siap. Pertanyaan pertama untuk kelas 9 Asalam Putra. Sebutkan jenis meteorit. 1, 3, 4, 5, Sebutkan jenis meteorit ya. 8, Tadi ada 3 9, jenis meteorit apa 10, aja, silakan. 11, 12, 13, 14, Jenis meteorit. 16, Meteorit. 17, Nah. 18, Meteorit. 19, 20. Oke, Oke. ada pemenangnya. Ada Keren. Ini pemenangnya. kata mereka tuh, cowok juga merhatiin gitu ya. Pertanyaan kedua untuk kelas 9 Asalam Putra. Fosil reptil yang ditemukan di Pulau Seram, Maluku. Namanya apa? Namanya 1, 2, 3, Cluenya ya, cluenya 4, saya kasih tahu. 5, Badannya 6, mirip ikan lumba-lumba, 7, bentuknya 8, yang berbeda. 9, 10, Yang hidupnya di 11, perairan 12, Indonesia 13, di Pulau 14, Seram, Maluku. 15, 16, Nama fosilnya 17, apa ya? Fosil 18, reptil yang ditemukan di Pulau 19, Seram, Maluku. 20. Stop. Habis ya, belum ada pemenangnya. Oh, ya udah. Oh, udah ada. Udah ada. Udah ada. Oke. Nomor Udah ada ya? 8. 8. Oh, merhatiin Masih juga kelas kan pas 9 Asalam Putra. walaupun di injury time mereka merhatiin juga. Oke, berikutnya pertanyaan terakhir untuk kelas 9 Asalam Pertanyaan ketiga. Putra. Apa nama planet terbesar? 1, Planet terbesar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa nama 11, planet terbesar? 12, Ayo, jangan 13, lupa di kolom chat. 14, Silakan tulis di kolom 15, chat. 16, 17, 18, 19, 20. Oke, jadi itu jawabannya cepet-cepetan ini ya, yang paling cepet dan benar langsung. Ternyata cepet sih, tapi salah enggak gitu. Kalau udah pertama bener, udah pasti jadi menang itu. Siap-siap kelas Berikutnya Alatif, untuk kelas 9 Alatif. Alatif. Tadi Cecep bilangnya Allah tip salah Alatif. salah baca ya, mohon maaf. Alatif. Alatif Putri. Kelas 3 pertanyaan ya. Alatif Putri. Yang pertama, ingat kelas 9 Alatif Putri. Sebutkan 1 dari 5 masa kehidupan. 1 dari 5 tadi sudah sebutkan. 1 aja. Boleh masa apa aja? 1, 2, Sebutkan 1 3, dari 5 masa 4, kehidupan. 5, 6, 7, Masa kehidupan itu tadi ada 8, 5. 9, Silakan sebut 10, salah satunya saja. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nggak ada. Tidak ada? Tuh kan. Tadi saya bilang Putri pasti merhatiin. Ternyata ini belum ada pemenang. Mana nih Alatif? Oke, sekarang masih Alatif Putri ya. Nomor 2. Nomor 2. Lempeng apa saja yang membentuk kepulauan Indonesia? Aduh, ada 3 lempeng besar. 1, 2, 3, 4, 5. Lempeng 6, apa saja yang 7, membentuk kepulauan 8, Indonesia? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Ayo Alatif Putri. 17, 18, 19, 20. Oke. Sudah dapat pemenang ini? Ada pemenangnya. Oke. Wis, Alatif ada 1 yang menang tuh ya. Berikutnya pertanyaan ketiga dari Alatif kelas 9 Putri. Bertiga, kenapa dinosaurus punah? 1. Tadi teorinya udah disebutin. Ya. 2, Karena adanya 3, ke permukaan. 5, 6, Itu di belakang saya, boleh dilihat 8, di belakang saya. 9. Kenapa Itu di belakang dinosaurus 10. punah? Dinosaurus 11, punah. 12, Ayo, 13, Alatif. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Stop. Oke, udah ada pemenangnya untuk yang pertanyaan ketiga Sudah tadi? ada? Sudah ada. Sudah ada. Berarti ada beberapa pertanyaan yang belum ada pemenangnya nih. Dari Alatif Putri tadi 1 belum ada pemenangnya. Terus dari mana lagi? Dari Makkah 1 Makkah Putra ya. Kelas 7 Makkah Putra belum ada. Dari Anapi Putra kelas 8 juga ada 2 pertanyaan yang belum terjawab. Dari Alatif Putri 1 ada 1 pertanyaan yang belum ada pemenangnya. Berarti total ada berapa? 4 pertanyaan ya.
Kita akan Buat rame-rame ya berarti rebutan ya? buat rame-rame, Buat silakan. semuanya ya, semuanya boleh. Yang tahu Yang boleh paling- langsung tulis di kolom chat. Yang tahu langsung ketik di kolom chat. Jangan lupa sebutkan nama, kelas apa. Ini pertanyaan rebutan nih. Rebutan. Untuk mengisi 4 yang belum ada pemenangnya. Pertanyaan rebutan ya. Tuliskan nama sama kelas apa. Terus jawabannya apa. Oke, yang paling cepat dan benar itu akan kita ambil. Oke, Siap. siap. Hitungan 10 detik ah. 10 detik ya. Boleh. Capek ngitungnya. Untuk semuanya, pertanyaan pertama nih. Rebutan. Kapan bumi terbentuk? 1, 2, Untuk semuanya ya, 3, silakan yang tahu boleh langsung ditulis 4, di kolom chat. 5. Kapan bumi terbentuk? Oke, sudah ada. Di 5 detik sudah ada. Keren. Sudah ada? Oke. Sudah ada ya? Siapa? Udah ada? Oke, udah ada ternyata. Udah ada. Oke, sudah ada yang isi tuh. Siap. Oke, 1 udah dapet. Ini kita begitu udah jawab langsung dihapus ketikannya. Nggak sampai 10. Karena yang paling cepet. Ayo. Pertanyaan kedua. Kita tadi ada 4 pertanyaan yang belum ada pemenangnya, baru 1 nih. 3 lagi. Yang keduanya. Kedua ya. Pertanyaan yang tadi kita ulang-ulang. Betul, ini belum siap nih timnya untuk mengecek pemenang. Karena ini cepat banget. Sip. Siap? Oke. Ya. Pokoknya kalau sahabat merhatiin semuanya tuh jawabannya ada ya dari tadi tuh. Semuanya Betul tuh banget. ada. Tapi masalah ingat atau enggak. Oke? Siap. Sudah? Siap? Pertanyaan kedua rebutan. Oke, yang kedua silakan. Jangan lupa kelasnya ya. Siap-siap. Jangan lupa kelasnya loh. Jangan lupa kelas apa, sama nama siapa, jawabannya apa. Jangan lupa, karena ini rebutan. Siap? Rebutan lagi untuk yang pertanyaan kedua. Siap rebutan. Pertanyaan kedua. Sebutkan satu saja dari 5 masa kehidupan. 1, 2, Sebutkan satu 3, dari 5 masa 4, kehidupan. 5, 6, 7, Tadi kan masa kehidupan ada 5, 8, silakan sebutkan salah 9. satu saja. 10. Aduh, udah habis nih. Ada nggak pertanyaan? Ya udah. Ada 20 deh. 1, Ada tidak? 2, 3, 4, 5, Diingat-ingat. 6, 7, 8, 9, 10. Udah, bye. Gak ada yang jawab ya? Ada yang jawab nggak? Sudah? Oh, ada. Oke, ada. Nah, kita mah baik hati, bagi-bagi aja ya. Oke, kalau ingat ya sahabat, kalau ada jawabannya 10 orang benar semuanya sama, kita lihat nanti kita ambil yang beruntung. Jadi kita pilih. Dipilihnya secara acak ya, yang beruntung itu yang menang. Kalau misalkan, oh ternyata semuanya bareng gitu kan, berarti waktunya sama kan? Ya. Kita pilih Yang terbaik. yang terbaik, yang beruntung. Yang Kita beruntung. acak. Oke, pertanyaan berikutnya masih rebutan. Berikutnya masih rebutan. Jangan lupa kelas, nama, dan jawaban. Silakan. Kita selagi proses, kan ini banyak banget yang jawab ternyata, kita masih proses Sebentar mengacak nih. ya, lagi di Terus akan dipilih siapa? Nanti kita umumkan. Pokoknya kalau sahabat dari awal mengikuti kegiatan tur virtual dan fokus, pasti akan menemukan jawaban-jawabannya. Karena kita pertanyaannya seputar yang tadi dijelaskan dan kita ulangi juga pertanyaan yang itu. Udah aman? So, kita sudah bisa mengambil satu pemenang. Ingat ya, kalau ada 10 orang atau 20 orang yang jawabannya betul, waktunya sama, kita akan ambil yang beruntung. Kita akan ambil secara acak. Silakan. Kedua. Pertanyaan Pertanyaan berikutnya yang rebutan. Yang ketiga pertanyaan rebutan. Ingat nama kelas, jangan lupa. Nama dan jawaban. dan kelas, ya. Sebutkan makhluk hidup bumi pertama. Apa? 1, 2. Makhluk hidup yang hidup pertama atau muncul Pas masuk ruang pertama sejarah kehidupan langsung teo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah ada pemenangnya? Ya. Sudah? Pertanyaan terakhir berarti ya? Pertanyaan rebutan yang terakhir. Rebutan terakhir. Jadi sekali lagi pertanyaan rebutan ini diambil dari pertanyaan untuk tiap kelas tadi yang belum ada pemenangnya. Ya, betul. Kita jadikan pertanyaan rebutan untuk semua kelas. Ya. Oke, jadi cukup fair ya. Betul. Very fair enough.
kelas. Siap. Jangan lupa nama dan kelas ya. Terus jawabannya. Jangan nama kelas aja jawabannya. Oh, terakhir, tentu saja. Oke, pertanyaan rebutan terakhir. Fosil hewan bercangkang yang memiliki kaki di kepala. Apa? Namanya apa? Ini di samping kita kiri kanan nggak kelihatan kan ke sini. Oh iya. 4, 5, Apa nama fosil hewan bercangkang yang memiliki kaki di kepala? 9. Dia termasuk ke dalam 10. kelompok cephalopoda. Akhirnya pertanyaan terakhir 20 detik deh. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Stop. Udah pemenangnya? Oh, ada ternyata. Oke, siap. Ada. Akhirnya semua terjawab. Akhirnya semua terjawab ya. Jadi, sahabat semuanya jangan lupa tadi kita memberikan pertanyaan kuis 2 di awal ya. Hadiah dari Museum Geologi nanti untuk kuis terakhir untuk setiap kelas itu nanti hadiahnya dari sekolah akan diberikan. Tapi semua hadiah nanti bisa diambil di sekolah. Terus juga ya sahabat, untuk tadi pertanyaan rebutan itu diambil dari pertanyaan yang belum ada pemenangnya di sesi pertanyaan khusus kelas. Oke? Oke. Nah, kita akan umumkan Kuis dulu deh. pemenangnya. Pemenang kuis dulu. Pemenang kuis dulu yang tadi ya. Ya, yang Pemenang kuis dari Museum Geologi kuis pertama dimenangkan oleh ini kelasnya kelas berapa sih? kelas berapa ini? Gak ada ya? Daerah ya? Dinar, selamat untuk Dinar, pemenang kuis pertama. Selamat. Pemenang kuis kedua. Selamat Namanya pada adalah Indana dari 8 Anwar. Yeay, selamat. Oke, sekali lagi untuk pemenang kuis ada Dinar dan Indana. Pemenang Dari kuis kelas ya. 8 Nanti akan dikirim dari Museum Geologi adanya ke sekolah. Berikutnya untuk pemenang kuis per kelas. Ya. Pertanyaan per kelas ya. Dari Kelas 7 Maka Putra. Yang pemenangnya adalah yang pertama adalah Hasan. Selamat. Yang Lalu, kedua yang keduanya siapa? ada Dafa Mu'affa Rizkullah. Rizkullah, selamat. Yang ketiganya tidak ada, kita jadikan pertanyaan rebutan. Sekarang untuk kelas 7 Madinah Putri. Pemenang pertanyaan pertama siapa? Marisa. Yeay, selamat. Lalu yang keduanya Hanifah. Yeay. Dan yang ketiganya Naura Najwa. Selamat. Oke. Sekarang kelas berapa lagi? Kelas 8. Anur Putri. Salah, Anafi dulu. Hanafi dulu ya? Anafi Putra. Pemenangnya adalah yang pertama Abdul Sabik. Selamat. Selamat ya, Abdul Yang kedua, Sabik. yang ketiga pertanyaan tidak ada, jadi kita jadikan pemenang Pertanyaan rebutan. Oke, sekarang Ke-8 Anur, kelas 8 Anur Putri. Yang pertama ada Gania. selamat. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua pemenangnya Farisha. Selamat. Dan yang ketiga ada Fatima. Fatima, selamat. Ya Allah, Fatima ya. Selamat ya. Berikutnya Dari untuk kelas kelas 9, 9. Asalam Putra. Oh, ini hebat nih, semuanya ada nih. Yang Tadi juga pemenang ada. pertanyaan pertama, Zidan Naufal Fikri. Selamat. Yang kedua ada Nafis. Selamat. Yang ketiga M. Alfat Zandi. Selamat. Namanya keren-keren ya, bukan cecep gitu. Oke, Dari itu untuk kelas- yang putra. ya. Sekarang untuk Al-Latif Putri. Pertanyaan pertama nggak ada jawabannya tadi, jadi dijadikan rebutan. Nah, sekarang pertanyaan kedua pemenangnya adalah untuk Alatif Putri. Putri Ada lagi. Putri. Putri Pakai ya. P, bukan pakai. Ada Melinda Melinda Putri. Selamat. Dan pertanyaan ketiganya Ada. Marsha. Yeay, Selamat. Marsha. Nanti kita akan kirim data pemenangnya ke perwakilan dari sekolah tentunya ya. Baik, sekarang kita sebutkan pertanyaan rebutan. Sekali lagi rebutan ini pertanyaan rebutan ini diambil dari pertanyaan untuk tiap kelas yang belum ada pemenangnya, kita sebarkan jadi pertanyaan rebutan. Ya, Pemenangnya ada 4 ya. Satu ada Siraj 8. Siraj kelas 8 Anapi. Selamat. Oh, ini menang lagi. Iya. Keren. Yang kedua ada Nafis. Selamat. Nafis. Ini menang lagi juga. Yang ketiga ada Zidan Naufal Fikri dari kelas Selamat. 9 Assalam. Terus yang keempat Maulana Nadira kelas 7 Madinah. Selamat. Maura, sorry. Maura Maulana sih? Nadira dari kelas 7 Madinah. Selamat kepada para pemenang baik yang per kelas ataupun kuis Museum Geologi atau juga yang rebutan. Nanti semua hadiah akan
bisa diambil di sekolah ya. Yang dari Museum Geologi akan dikirim ke sekolah tentunya. Nah, sahabat Museum Geologi, itu tadi kunjungan virtual kita di Museum Geologi di dua ruang praga, yaitu ruang Geologi Indonesia dan Sejarah Kehidupan. Kalau misalkan masih penasaran untuk ruangan berikutnya, yaitu ruangan manfaat dan bencana geologi dan ruangan kesini dong. Sumber daya geologi, boleh berkunjung di kunjungan virtual berikutnya. Ajukan aja aplikasinya, boleh langsung hubungi admin atau klik aja di bio Geomusik. Oke, sebelumnya Cecep ingin menyampaikan juga ucapan terima kasih kepada Kak Isti yang sudah menemani Cecep. Yeay. Kalau tanpa Kak Isti, apalah daya museum ini. Oh, wow. Terima kasih Kak Isti. Sama-sama. Mau nyampein sesuatu dulu? Terima kasih adik-adik sudah berkunjung virtual di Museum Geologi. Semoga ilmunya bertambah dan makin penasaran ingin berkunjung ke Museum Geologi. Betul sekali. Terima kasih Kak Isti sudah menemani Cecep untuk menjelaskan semua koleksi di dua ruang praga tadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh sahabat di sana, di SMP IT Al-Mukni Jakarta Selatan. Jangan lupa sahabat dari SMPT Al-Mukni untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan di masa pandemi sekarang ini. Kita masih ada di masa pandemi ya. Tetap selalu jaga kesehatan, minum vitamin, makan yang sehat, yang bergizi, hindari kerumunan, menggunakan masker, dan sering mencuci tangan, dan lain sebagainya. Yang paling penting berdoa tentunya kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan segera dihilangkan penyakit-penyakit yang seperti sekarang, COVID dan sebagainya ya. Amin. Amin. Jangan lupa juga untuk mengikuti media sosial Museum Geologi. Ada Instagram di @geomuze, YouTube channelnya apa Kak Isti? Ada Museum Geologi. Dan Facebook di Sahabat Museum Geologi. Klik aja langsung di follow, di subscribe, di komen, di share semua postingan kita. Karena semua info mengenai kegiatan di museum akan kita share juga di situ, kita bagikan. Betul. Oke, sebelum kita berakhir, kita foto bersama dulu yuk, sahabat. Semuanya dinyalain dong fitur kameranya biar kita bisa foto bersama. Ada Silakan dinyalakan dulu fitur. Dan sahabat, selain Cecep sama Kak Isti, ada juga teman-teman nih yang membantu, yang sibuk banget tadi milihin siapa yang menang, ngasih pertanyaan dan sebagainya. Ada tim kreatif kita. Silakan bergabung. Ini dia. Kakak-kakak gabung sini dong. Jangan khawatir, kita juga selalu melaksanakan protokol kesehatan ya. Selain sudah divaksin, kita juga melakukan protokol kesehatan dengan menjaga jarak. Ini kita dibantu banyak banget. Ini ada kakak-kakak juga, teteh-teteh dari apa namanya? Tim kreatif. Tim kreatif dari praktek kerja lapangan ya. Betul. Yang kita libatkan sebagai tim kreatif di sini. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Terima kasih sudah membantu Cecep dan Kak Isti. Yuk kita foto bersama yuk. Nyalain dong fitur kameranya semuanya. Udah ya? Ada beberapa yang belum tuh. Udah semuanya ya? Masih ada tuh satu apa dua lagi tuh. Oke, kita mulai foto ya. Siap? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apa kayak gini? Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, terima kasih kakak-kakak semuanya, terima kasih Kak Isi, terima kasih sahabat museum semuanya dari SMP IT Al-Mukni Jakarta Selatan sudah berkunjung di Museum Geologi. Mohon maaf kalau Cecep dan Kak Isi ada salah-salah ya. Mudah-mudahan tidak puas sehingga bisa kembali mencari informasi untuk lebih memenuhi semua informasi yang dibutuhkan oleh sahabat museum tentang geologi dan tentang apapun itu. Sebelum berpisah, Cecep ingin mengingatkan untuk selalu mengikuti media sosial Museum Geologi, Instagram di @geomuze, lalu YouTube channel di Museum Geologi dan Facebook di Sahabat Museum Geologi. Terima kasih. Museum Geologi, Smart Museum, Smart People, Smart Nation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Gitulah. Halo sahabat Museum Geologi. Perkenalkan, nama saya Cecep. Cepat bermaksud Tadi kemana wae? adalah seorang edukator permusiuman dan ilmu kebumian. Yang mana sih kameranya bingung? Saya berbagi ilmu yang berkaitan dengan museum dan kebumian. Sahabat museum, akhir-akhir ini Cecep merasa prihatin sekali dengan pandemi COVID-19 yang melanda negara kita tercinta ini. Maka dari itu,
untuk mencegah semakin meluasnya pandemi COVID-19 ini, melalui surat edaran Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 936E/BGL/2020 tanggal 28 Maret 2020, Museum Geologi ditutup untuk sementara sampai batas waktu yang belum ditentukan. Mudah-mudahan sahabat museum bisa memaklumi atas keadaan ini. Cecep mengajak sahabat museum untuk senantiasa menjaga kesehatan dan berdoa kepada Tuhan agar keadaan ini cepat berlalu. Oh iya sahabat, walaupun Museum Geologi tutup, tapi sahabat semua masih bisa berkomunikasi dan berinteraksi melalui media sosial. Banyak program yang disajikan seperti konten menarik di Instagram dan website Museum Geologi, Jubaidah, Jumat Berkah dapat hadiah, serta webinar geologi populer. Semoga sahabat semua bisa menikmati program yang kami sajikan. Sampai jumpa.